Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukrullah ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman lisyani wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi thayyibin wa ashabihi al-ghurri mayamin. Mattasalat 'ainun binadar wa wa'as udunun bi khabar wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ya, alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali ya. Jadi kita kemarin alhamdulillah kita sudah melakukan yang namanya stadium general, yang mana kemarin kita tidak lain sedikit banyak yang istilahnya itu menentukan niat kembali ya. Jadi memang kadang-kadang kalau kita memang melakukan suatu ibadah atau mungkin suatu muamalah, itu kalau misalkan niatnya kurang lurus, itu bisa jadi nanti berefek ketika melakukan ibadah itu tadi ya. Jadi misalkan kita niatnya masih belum benar ya, itu nanti berefek ketika kita ini melakukan ibadahnya. Jadi bisa jadi nanti nggak istiqomah seperti itu ya. Jadi kalau yang saya jelaskan kemarin waktu stadium general itu ya, jadi memang kita ini secara belajar bahasa Arab itu ternyata kita ini tidak hanya yang namanya mendapatkan dunia saja seperti itu ya. Jadi kan memang untuk akhir-akhir ini itu kan banyak ya yang orang-orang itu yang memang dalam mempelajari ilmu ya, khususnya bahasa Arab ini itu memang tujuannya dunia ya. Misalkan kemudian dikatakan saya pengen belajar bahasa Arab, tujuannya nanti paling enggak bisa yang misalnya jadi misalkan kerja di Arab Saudi misalkan, atau mungkin kerja di Timur Tengah lah seperti itu ya. Nah itu yang mungkin kadang-kadang kalau misalkan nggak dibarengi dengan niat untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala ya, itu kadang-kadang kurang bisa istiqomah seperti itu ya. Dan alhamdulillah kalau kemarin itu daripada teman-teman atau peserta-peserta yang kemarin ikut, itu banyak yang kemudian menyatakan niatnya bahwasannya mereka ini atau teman-teman ketika belajar bahasa Arab itu tidak lain supaya bisa sedikit banyak paham yang namanya Al-Quran dan Sunnah seperti itu ya. Dan ini yang kemudian saya kira sangat baik untuk kita teruskan seperti itu. Ya, teman-teman sekalian rahimakumullah ya. Jadi ini mungkin sebagai pendahuluan. Ini di sini yang teman-teman lihat di slide ini adalah kitab yang menjadi muqarrar kita ya. Kitab panduan dalam belajar bahasa Arab ini ya. Jadi namanya adalah Durusul Lughatil Arabiyyah ala Tariqatil Haditsah. Jadi durus ya. Durus itu artinya dalam bahasa Indonesia itu adalah pelajaran-pelajaran Al-Lughatil Arabiyyah, bahasa. Al-Lughah itu kita terjemahkan sebagai makna bahasa, Al-Arabiyyah bahasa Arab. Pelajaran-pelajaran dalam bahasa Arab. Ala at-tariqatul haditsah, yang memang di sini ya itu berdasarkan tariqatul haditsah, metode yang kekinian seperti itu ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat ini ada namanya ta'lif ya. Ta'lif itu istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia mungkin bisa diartikan karangan seperti itu ya. Jadi ada fi'il yang namanya atau mungkin kata kerja yang namanya allafa yu'allifu. Itu artinya adalah mengarang ya. Karangan siapa? Karangan Imam Zarkashi dan Imam Syabbani ya. Jadi ini mungkin sedikit pengenalan terkait kitab ini ya. Jadi kalau mungkin antum ditanya, antum belajar kitab apa? Ya kitab Durusul Lughatil Arabiyyah yang dikarang oleh kedua ulama kita ya, ulama Nusantara yang namanya Imam Zarkashi dan Imam Syabbani, yang memang dikenal dengan istilahnya dua orang pendiri pondok pesantren Gontor Darussalam Gontor seperti itu ya. Dan kalau teman-teman perhatikan ya, kalau kitab Durusul Lughah yang masyhur di kita saat ini itu memang ada ya. Jadi memang berbeda dengan Durusul Lughah yang satu ini. Jadi ada Durusul Lughah Al-Arabiyyah yang secara umum, ada yang Durusul Lughah yang khusus seperti ini. Jadi kalau yang umum itu memang karangan daripada seorang ulama yang memang dia ini dosen di Jamiatul Islamiyah di Madinah ya. Beliau ini yang namanya Abdul Rahim. Nah, di sini ya ada yang namanya beliau Dr. Fa Abdul Rahim ya. Nah, ini nggak tahu ya singkatannya apa ya Fa di sini. Yang jelas kalau biasanya disebutnya Dr. Abdul Rahim seperti itu. Jadi yang beredar di pasaran itu memang ada yang namanya Durusul Lughah karangan
Dr. Abdul Rahim. Yang kemudian dilihat mungkin ya, dilihat sama dua kiai kita, Kiai Imam Zarkasi dan Imam Syambani ini, itu terlalu bertele-tele seperti itu. Makanya diringkas sama beliau berdua ini meningkas kitab daripada Dr. Abdul Rahim ini, yang kemudian kitab ini menjadi ringkasan yang kemudian diajarkan di KBM Gontar seperti itu ya. Dan ini juga yang kemudian saya pelajari waktu di pesantren dulu ya, sekitar mungkin awal-awal tahun 2008 lah, itu saya awal belajar bahasa Arab ini ya. Oke, mungkin langsung saja ya. Jadi ini di mukadimah ini, jadi saya mengenalkan bahwasanya ini merupakan kitab yang memang ringkasan daripada kitab Durusul Lughah yang berada di pasaran seperti itu ya. Jadi memang yang berada di pasaran itu karang daripada Dr. Abdul Rahim yang kemudian diringkas oleh Imam Zarkasi dan Imam Syambani seperti itu ya. Nah, mungkin langsung saja ya di sini ini mukadimah, jadi nggak perlu dibaca saya kira ya. Di sini langsung saja. Jadi memang mukadimah dari dua kiai tadi ya. Makanya di sini ada kata-kata wassalam wal muallifan dan dua orang pengarang tadi itu ya. Nah, oke, kita masuk di pertama yang namanya adalah ad-darsu al-awwalu ya. Nah, ini mungkin sedikit mukadimah juga ya, bahwasanya ad-darsul awwalu ini memang dua kata, ada dua kata di sini ya. Yang pertama adalah ad-darsu, itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah artinya pelajaran ya. Kemudian al-awwal, nah kata al-awwal ini memang ternyata kita temukan dalam bahasa Indonesia ada juga ya. Awal itu ternyata berasal dari bahasa Arab seperti itu ya. Awal itu artinya yang pertama seperti itu ya. Nah, ini memang salah satu metode yang dituliskan oleh Dr. Abdul Rahim, itu memang ketika dia ini masuk dalam pelajaran pertama, dia itu langsung diberikan yang namanya mufradat. Ya. Apa itu mufradat? Mufradat itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah kosakata ya seperti itu. Atau mungkin dalam bahasa Inggris vocabulary seperti itu ya. Nah, ini kita dikenakan yang namanya yang pertama ada yang namanya kitabun. Nah, ini juga sama ya. Kitabun ini ternyata dalam bahasa Indonesia juga ada kitab ya. Jadi kitabun atau mungkin kitab dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Arab itu ditulisnya seperti ini, kitabun. Kemudian ada yang kedua itu adalah qirtasun. Kemudian tabasyiru ya. Bukan tabashirun ya, tapi tabasyiru ya. Kemudian qalamu rasasin ya. Kemudian maktabun, maq'adun, kursiyun sama babun. Jadi di pelajaran pertama ini langsung dikasih yang namanya 8 mufradat ya. 8 kosakata seperti itu. Yang pertama kitabun, yang kedua qirtasun, kemudian tabasyiru, qalamu rasasin, maktabun, maq'adun, kursiyun, babun. Seperti itu. Jadi di sini ya teman-teman, kalau teman-teman perhatikan ya, itu memang ada persamaan di antara 8 kosakata ini ya. Apa persamaannya ya? Persamaannya adalah masing-masing di antara mufradat ini tidak diakhiri dengan yang namanya ta marbutoh. Apa itu ta marbutoh? Ta marbutoh itu adalah yang biasanya di belakangnya ada ta-nya ya. Atau mungkin teman-teman kalau mungkin baca Al-Qur'an misalkan ya, ada surat yang namanya Baqarah, surat Al-Baqarah. Nah, kata Al-Baqarah dalam Al-Quran itu tadi, itu di akhirnya ada ta marbutoh. Ya. Nah, ta marbutoh inilah yang kemudian dikatakan itu merupakan salah satu ciri di antara ciri-ciri kosakata yang memiliki atau mengandung sifat mu'annats. Ya. Jadi memang berbeda ya kosakata dalam bahasa Indonesia dengan kosakata yang ada dalam bahasa Arab itu memang berbeda ya. Kosakata dalam bahasa Indonesia itu nggak mengenal yang namanya laki-laki dengan perempuan ya. Tapi dalam bahasa Arab itu ada yang namanya sifat laki-laki dan sifat perempuan, atau mungkin yang kita kenal dengan yang namanya mudzakkar dan muannats ya, seperti itu. Jadi ini mungkin sebelum saya masuk lebih jauh lagi ya, ini mungkin perlu saya gariskan juga. Ini sebenarnya banyak di antara kaedah-kaedah yang tidak dituliskan dalam kitab ini ya. Dan saya kira teman-teman kalau mungkin nanti sempat sudah saya bagikan kitabnya, sudah kita kirim ke
rumah peserta masing-masing nanti bisa dicoret-coret ya. Untuk sementara ini nanti bisa cari buku yang sekiranya nanti bisa dibuat coret-coret. Karena memang ada beberapa kaidah yang perlu teman-teman catat seperti itu. Seperti tadi ya, kaidah bahwasanya dalam bahasa Arab itu ada kosakata yang memang memiliki sifat dan sifat mudzakkar dan muannats seperti itu. Apa itu mudzakkar? Mudzakkar itu yang sifatnya laki-laki. Nah, itulah yang kemudian yang sering kita kenal dengan kosakata yang tidak diakhiri dengan ta marbutoh. Nah, dan kosakata itu ada di darsul awal ini. Jadi semua kosakata yang ada di sini semuanya ya, yang kitabun, kemudian kirtosun, tabasyiru, kolamun rasosin dan seterusnya, ini merupakan kosakata atau kata benda yang memang dia itu tidak memiliki sifat mudzakkar ya. Nah, saya kira gampang ya ingat-ingatannya ya dari kata-kata mudzakkar ya. Nah, kemudian di sini ya. Nah, jadi mungkin ini sebagai pengenalan dulu ya. Kitabun itu dalam bahasa Indonesia itu sering kita artikan adalah maknanya adalah kitab gitu ya. Kemudian kertosun ini juga mirip sama bahasa Indonesia ya. Ada itu artinya adalah kertas ya, kertas. Kitabun kitab, kertosun itu kertas. Kemudian di sini ada yang namanya tabasyiru. Apa itu tabasyiru? Tabasyiru itu adalah kapur-kapur ya. Kemudian qalamu rasasin itu adalah yang namanya pensil. Ya. Jadi kalau kolamun saja ya, mungkin kalau teman-teman ada kamus, itu biasanya kalau diterjemahkan itu biasanya maknanya adalah pen ya. Nah, berhubung di sini ada yang namanya rosos ya. Nah, maka maksudnya rosos ini yang item-item yang ada di pensil itu ya, itu yang namanya rosos atau mungkin yang istilahnya mungkin arangnya mungkin ya. Jadi kolamu rososin itu kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia itu adalah yang namanya pensil seperti itu ya. Jadi kalau kolamun saja itu biasanya diartikan sebagai pen. Cuman kalau kolamun rosos itu artinya adalah pensil. Ya. Beda kan ya bolpen sama pensil ya. Kalau bolpen kan nggak bisa dihapus, kalau pensil kan bisa dihapus seperti itu. Ya. Kemudian di sini ada yang kedua, ada yang kelima ini ada yang artinya adalah maktabun. Itu biasanya kalau dalam ejaan lama itu sering diartikan sebagai makna meja seperti itu. Ya. Cuman kalau teman-teman perhatikan di ejaan yang terbaru dalam bahasa Arab, maktabun ini sering kita terjemahkan dengan makna kantor seperti itu. Ya. Makanya ada istilah maktabul barid. Ya. Maktabul barid itu apa? Maktabul barid itu adalah yang namanya kantor pos seperti itu. Ya. Kemudian ada di sini artinya adalah maq'adun. Ya. Apa itu maq'adun? Maq'adun itu kalau dulu yang saya terjemahkan waktu masih di pesantren itu adalah yang namanya bangku ya. Jadi ada kursi, ada bangku. Kursi itu yang ada sandarannya ya. Kalau bangku itu yang ada kakinya 4 yang panjang itu ya. Yang biasanya kalau di sekolahan yang biasanya ada di kantin ya biasanya ya. Itu yang namanya ada bangku ya. Jadi kemudian di sini ada yang namanya kursi. Kursi itu yang biasanya ya, yang ada sandarannya di belakangnya itu namanya kursi seperti itu. Ya. Baru kemudian yang terakhir ada yang namanya babun. Apa itu babun? Nah, babun ini bisa diartikan dua makna ya. Yang pertama bisa artinya adalah pintu ya. Kemudian makna yang kedua itu adalah bab ya. Mungkin dalam penulisan ilmiah itu biasanya kita menggunakan makna bab ini seperti itu ya. Nah, saya kira tadi jelas ya. Yang pertama tadi ada kitab ya. Artinya maknanya adalah kitab. Kemudian kertas itu kertas ya. Kemudian tabasyir itu kapur. Qalamur rasosin itu pensil. Maktabun itu meja ya dalam ejaan lama dan kantor dalam ejaan baru ya. Maq'adun itu bangku. Kursi itu kursi ya. Nah, kemudian babun itu pintu. Nah, saya kira jelas ya sampai sini ya. Nah, kemudian kita masuk di pembahasan selanjutnya. Ya. Di pembahasan selanjutnya kita dikenalkan lagi nih dengan yang namanya mufrodat atau kosakata hadza. Ya. Dan juga yang kedua adalah zalika. Apa itu hadza? Ya. Hadza ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah ini ya. Kalau zalika itu. Cuman ini memiliki kekhususan ya, ciri khusus bahwasannya hadza ini
khusus untuk kata benda yang dia ini memiliki sifat mudzakkar seperti itu. Jadi ini kitab itu kita terjemahkan dalam bahasa Arab adalah hadza kitabun. Dan kemudian kalau misalkan ini kertas berarti hadza kertasun. Kalau ini kapur itu artinya adalah hadza tabasyiru. Nah, demikian juga di dalika ya. Jadi kalau hadza ini khusus untuk kata benda yang memiliki sifat mudzakkar ya. Dalika juga gitu ya. Dalika itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, itu memiliki makna itu ya. Dan ini khusus untuk kata benda yang memiliki sifat mudzakkar juga. Hadza itu artinya ini ya. Dalika itu artinya itu ya. Ya. Makanya di sini kalau kita terjemahkan dalika maktabun ya, itu artinya adalah itu kantor atau itu meja seperti itu. Kemudian dzalika kursiyun itu artinya adalah itu kursi ya. Kemudian dzalika babun itu artinya adalah itu pintu seperti itu ya. Nah, saya kira jelas ya ini ya. Sampai sini ya. Oke. Nah, ini kemudian di sini ya di apa namanya? Di paragraf selanjutnya. Jadi ini saya mengistilahkannya dengan istilah paragraf ya di masing-masing ini. Jadi yang pertama ini adalah paragraf yang pertama ya. Kemudian di sini ada yang paragraf yang kedua. Nah, paragraf yang kedua ini dikenalkan dengan mufradat baru juga. Ada yang namanya ma. Ya. Apa itu ma? Ma itu memiliki makna apa ya? Jadi mungkin lebih baiknya mungkin sambil saya tuliskan ya di sini ya. Jadi hada itu artinya ini ya. Kemudian zalika itu artinya itu ya. Nah, kalau ma di sini artinya adalah apa ya. Jadi kalau misalkan di sini ya, mahada itu artinya adalah apa ini ya. Hada kitabun, ini adalah kitab. Atau mungkin kalau misalnya posisi yang bertanya ini dekat sama kitab ya, dan yang ditanya itu jauh daripada kitab, ini boleh kemudian kalau kita katakan mahada, kemudian dalika kitabun. Jadi posisi orang yang menjawab ini jauh daripada kitab seperti itu. Dan itu adalah kitab. Nah, ini penting ya. Jadi ma di sini tidak dibedakan antara yang mudzakkar dengan yang muannas ya. Ma ini bisa semuanya ya. Jadi mahada apa itu apa ini kitab. Nah seterusnya ya mahada hada makadun ini bangku. Dalika makadun itu bangku. Mahada apa ini kertas ya. Hada kertasun. Dalika kertasun itu kertas. Kemudian ini terkait dengan yang paragraf yang kedua ya. Kemudian yang paragraf yang ketiga ini juga dikenalkan dengan mufradat baru juga ya. Di sini ada yang namanya A di depan sini. Nah, A ya. A itu apa? A itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu artinya adalah apakah. Ya. Kalau ma itu apa, kalau A saja di sini itu artinya adalah apakah. Ya. Jadi, ahada maktabun itu artinya adalah apakah ini meja atau apakah ini kantor? Jawabannya na'am. Nah, ini juga mufradat baru ya. Naam, saya kira teman-teman sudah tahu juga ya. Naam itu artinya iya ya. Iya, hada maktabun. Ya. Ini adalah meja seperti itu. Ahada tabashiru, apakah ini kantor kapur ya? Naam, dalika tabashiru. Iya, itu adalah kapur seperti itu. Ahada kursiyun, apakah ini kursi? Naam, dalika kursi. Ya, kursiyun. Iya, itu adalah kursi. Kemudian ahada kolam rososin, apakah ini adalah kolam pensil ya? Naam, iya, ini adalah pensil. Naam, hada kolam rososin. Jadi ini belum saya tulis ya. Naam itu artinya adalah iya. Oh ya, sama ini juga ya penting juga ya. Ini ada yang namanya ada tulis istifham atau mungkin tanda tanya dalam bahasa Arab. Nah, ini mirip dengan bahasa Indonesia ya. Cuman bentuknya saja yang dibalik kalau dalam bahasa Arab. Nah, kalau bahasa Indonesia kan seperti ini ya. Nah, bisa dilihat saya waktu ini ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab dibalik. Saya kira jelas ya untuk 3 paragraf ini ya.
Kemudian ya ini terkait dengan yang ad-darsul awal, pelajaran pertama yang mana kita mengenal dengan kosakata yang memiliki sifat mudzakkar yang memang tidak diakhiri dengan ta marbuthah ya. Dan masing-masing memiliki mufradat hadza dan dzalika. Hadza itu artinya ini yang memang khusus untuk kata benda mudzakkar, dan dzalika itu artinya adalah itu untuk kata benda yang memiliki sifat mudzakkar juga. Jadi memang khusus untuk darsul awal ini kita dikenalkan dengan mufradat yang memang dia memiliki sifat mudzakkar. Oke, mungkin untuk membiasakan lesan kita ya. Jadi mungkin untuk yang pertama kali, mungkin saya bisa minta tolong Pak Sarta ya. Pak Sarta boleh dibaca Pak Sarta untuk yang pertama, yang ini darsul awalu. Nanti teman-teman yang lain juga bisa ya untuk yang laki-laki. Nanti untuk yang akhwat nanti kita bahas lagi ya sama Pak. Sementara Pak Sarta dulu. Boleh Pak Sarta yang pertama ad-darsul awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul awwalu. Awal. Ya. Terus dibaca aja Ustaz ya. Iya, dibaca aja. Kitabun, kirtasun, tabashiru, qalamu rasasin, maktabun, maq'adun, kursiyun, babun. Kurus, Afan Mas, Afan Pak Sarta. Kursiyun, tasdidnya agak kurang ini ya. Kursiyun. Ya. Ya, kursi pakai tasdid ya, tekan. Iya. Kursiyun, Nah, babun. ya. Lanjut bawahnya. Hadza kitabun. Bawahnya. Hadza kirtasun. Mhm. Hadza tabashiru. Lanjut. Dzalika maktabun. Mhm. Dzalika kursiyun. Dzalika babun. Insyaallah ya. Nah, boleh dilanjut bawahnya Pak. Ma hadza? Mhm. Hadza kitabun. Mhm. Dzalika kitabun. Mhm. Ma hadza? Hadza maq'adun. Dzalika maq'adun. Ma hadza? Hadza kirtasun. Ya, Dzalika kirtasun. Masyaallah. Ahadza maktabun? Mhm. Na'am. Hadza maktabun. Mhm. Ahadza tabashiru? Mhm. Na'am. Dzalika tabashiru. Iya. Ahadza kursiyun? Mhm. Na'am. Dzalika kursiyun. Mhm. Ahadza qalamu rasas? Na'am. Hadza qalamu rasas. Qalamu rasasin, boleh seperti itu Pak ya. Iya. Oke. Jadi ini terkait dengan ad-darsul awal ya, pelajaran yang pertama yang memang kita mengenal kosakata yang memiliki sifat mudzakkar seperti itu ya, atau laki-laki seperti itu ya. Yang memang salah satu cirinya itu memang tidak diakhiri dengan ta marbuthah seperti itu. Ya, mungkin sebelum kita lanjut di ad-darsul tsani ya, di pelajaran yang kedua ya. Ini mungkin kita mau saya tanya dulu nih teman-teman, ini baiknya seperti apa untuk yang apa namanya akhwat ini boleh ikut baca atau gimana ini kita sharing dulu ya. Ini karena memang kan ini dalam proses belajar mengajar kan ya. Jadi saya kira ini bukan yang merupakan hal-hal yang ada rukhsah di dalamnya, yang memang ada ringanan ya, keringanan. Kalau misalkan di situ kita misalkan membuka suara buat yang akhwat seperti itu ya. Jadi gimana nih Pak Serta ya? Ini baiknya akhwat juga boleh ikut baca atau seperti apa baiknya? Kalau menurut saya sih dalam hal ini kita bolehkan saja karena kan bahasa juga harus diungkapkan ya. Ah iya benar banget Kalau Pak Serta. diam nanti kan susah juga. Iya. Iya Ya Pak Serta. intinya tadi itu yang kita berangkat dari belajar lah, nggak ada hal-hal yang lainnya insya Allah. Kita fokus ke ilmu ya. Masya Allah ya. Iya Pak Serta. Saya Insya juga Allah. berpikir seperti itu Pak Serta ya. Apalagi kan kemarin juga kita sudah bahas ya bahwasanya kemahiran dalam berbahasa itu memang dimulai dengan ngomong seperti itu ya. Iya, Kayak misalkan betul. bayi gitu kan nggak mungkin nggak suruh diem aja gitu ya. Ya, jadi nggak apa-apa ya Pak Serta ya. Ya, Jadi insya Allah lah kita niatkan. ya kita sepakati kalau gitu. Jadi nggak apa-apa nanti ke depan kalau misalnya ada beberapa akhwat yang kemudian uh,
baca kita bolehkan seperti itu ya. Kecuali mungkin yang bersangkutan keberatan gitu ya. Intinya Oh iya, jadi kita kita berikan bolehkan fleksibel aja ya. Kalau fleksibel misalkan ya. malam kita nanti yang akan membaca ya silahkan. Walaupun beliaunya misalkan enggak ya apa-apa. Ya, Intinya insya Allah lah kita fokus ke belajarnya. ya, Masya Ya, Allah. ta'alim itu Ya. saya. Ya, jadi gitu aja ya. Jadi kalau misalkan ada yang nggak mau didengar suaranya mungkin ya, Iya. nggak mau didengarnya bisa nanti bisa kirim pesan lewat chat yang ada di di Zoom ya. Nah, oke, mungkin kita lanjut ya di halaman selanjutnya. Ini yang terkait yang namanya ad-darsus tsani ya. Pelajaran yang kedua seperti itu ya. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi kalau yang di darsul awal tadi itu kita mengenal dengan kosakata yang memiliki sifat mudzakkar. Tapi yang pelajaran yang kedua ini kita mengenal dengan kosakata yang namanya adalah muannats ya. Pakai nun dengan sa ya, sa ya. A, ba, ta, sa ya, sa. Muannats ya. Mungkin lebih baiknya saya tuliskan juga ya di sini ya. Ada yang namanya mudzakkar. Jadi tulisannya ini dalam bahasa Arab seperti ini ya. Mudzakkar ya. Sama yang kedua itu muannas ya. Ini kadang-kadang salah penulisan juga nih teman-teman ya. Nah, jadi biar nggak salah, ada yang namanya mudzakkar ini laki-laki ya. Kemudian muannas itu yang perempuan itu. Nah, di pelajaran yang kedua ini ya, kita dikenalkan dengan kosakata yang memang memiliki sifat muannas ya. Dan kosakata yang muannas ini tadi ya, itu memang memiliki ciri yang saya sebutkan tadi ya, memiliki ciri tak marbuthah di belakangnya. Dan kalau teman-teman lihat di sini, kosakata yang di kolom ini ke-88 ya, atau 8 kosakata ini semuanya itu memang diakhiri dengan tak marbuthah. Ya, misalkan saburoh, ini belakangnya ada tak marbuthah ya. Kemudian telasah itu juga diakhiri dengan tak marbuthah. Kemudian mistoroh itu juga diakhiri dengan tak marbuthah. Kemudian minasyah ini juga gitu ya. Dan seterusnya ya. Semuanya ini diakhiri dengan tak marbuthah. Oke. Sebelum kita lanjut ya, saya kenalkan dulu. Ada yang namanya saburoh. Saburoh itu artinya adalah papan tulis ya. Dan papan tulis yang dimaksud di sini ini bebas ya. Oh, apa ini ada kesalahan ketik ya. Jadi ini papan tulis di sini bebas ya. Entah papan tulis yang dia itu warnanya hitam ataupun yang warnanya putih, ini semuanya disebut dengan saburoh. Kemudian ada juga tolasah. Tolasah itu adalah penghapus papan tulis. Nah, hanya saja ya teman-teman, penghapus papan tulis yang kita artikan dalam bahasa apa ini nggak bisa dikecilkan lagi ya. Oh, nggak bisa. Ya, tolasa ini, saya taruh sini aja ya. Penghapus tolasa ini kalau kita ucapkan ke orang Arab ini ternyata akhir-akhir ini banyak yang nggak tahu seperti itu. Jadi orang Arab sendiri mana tolasa ini nggak tahu. Jadi memang tolasa ini merupakan ejaan lama yang memang ditulis dalam kitab ini seperti itu. Jadi tolasa ini sebenarnya penghapus papan tulis. Cuman orang Arab sendiri kalau misalkan memberikan ibarat atau makna penghapus papan tulis itu biasanya menggunakan mim ha atau mim sahah ya. Atau mim ha itu juga bisa ya. Jadi mim ha itu di sini ya. Itu juga artinya sama, penghapus. Dan ini yang biasanya digunakan oleh orang Arab ya. Penghapus papan tulis itu juga diartikan mim ha ya. Kemudian yang ketiga ini ada yang namanya mistoroh ya. Mistoroh itu apa ya? Mistoroh itu adalah penggaris ya. Itu artinya mistoroton. Kemudian minasyah ya. Minasyah itu ada yang tahu minasyah? Minasyah itu di sini sebenarnya di kitab selanjutnya sudah disebutkan ya. Nah, ini ada yang namanya minasyah. Apa itu minasyah? Minasyah itu artinya adalah ke moceng ya. Itu minasyah. Kemudian ada yang namanya kurosah. Kurosah itu buku tulis. Ya. Berbeda dengan kitab ya. Jadi kalau kitab itu kan umum yang biasanya buat kitab tertentu. Tapi kalau kurosah itu buku tulis yang biasanya digunakan untuk menulis ya. Kemudian ada yang namanya nafidah. Nafidah itu artinya adalah jendela ya. Kemudian ada miknasah. Miknasah itu artinya adalah sapu seperti itu.
Nah, ini semuanya kosakata yang ada di kolom ini semuanya itu memiliki sifat muannas seperti itu ya. Jadi memang untuk pembahasan di Darsul Tsani ini di pelajaran yang kedua ini memang khusus untuk kosakata yang memiliki sifat muannas seperti itu. Nah, ini kita juga dikenalkan lagi ya dengan hadhihi ya. Ya. Sama tilka ya. Jadi kalau tadi ya kalau di pembahasan yang tadi hada ini artinya ini, ternyata hadhihi juga memiliki makna yang sama dalam bahasa Indonesia ya. Artinya itu adalah ini juga sama. Ya. Cuman bedanya kalau hada yang tadi ini khusus untuk kata benda yang memiliki sifat mudzakkar, tapi kalau hadhihi ini khusus untuk kata benda yang memiliki sifat muannats seperti itu ya. Ya, makanya ini di belakangnya kan tamat butoh semuanya ya. Tapi kalau yang tadi itu nggak ada tamat butohnya semuanya. Hada untuk mudzakkar, kalau hadhihi khusus untuk yang muannats seperti itu. Nah, demikian juga tilka ya. Tilka itu memiliki makna itu ya. Sama dalam bahasa Indonesia. Hanya saja kalau tilka ini khusus untuk kata benda yang memiliki sifat muannas. Kalau yang zalika yang tadi ya, itu memiliki makna itu yang memang khusus untuk kata benda yang memiliki sifat mudzakkar seperti itu. Zalika khusus untuk mudzakkar, kalau tilka khusus untuk kata benda yang muannas seperti itu ya. Makanya di sini hadhihi sabburatun. Ini adalah papan tulis ya. Kemudian hadhihi tallasatun, ini adalah penghapus papan tulis. Kemudian hadhihi kurrasatun, ini adalah buku tulis. Lalu kemudian tilka mistoratun, artinya adalah itu penggaris ya. Kemudian tilka nafidah, itu artinya itu jendela. Dan tilka minasyah, itu artinya adalah itu kemoceng. Seperti itu. Nah ini kemudian kita dikenalkan lagi nih di sini ya. Hampir mirip dengan di bab awal tadi, di adat awal tadi. Ini juga ada ma ya. Ma hadhihi, apa ini? Hadhihi kurrasatun, ini adalah buku tulis ya. Tilka kurrasatun, itu adalah buku tulis ya. Kemudian ma hadhihi, apa ini? Hadhihi mimhatun, ini adalah penghapus ya. Ya. Tilka mimhatun, itu adalah penghapus ya. Ma hadhihi, apa ini? Hadhihi sabburatun, ini adalah papan tulis ya. Tilka sabburatun, itu adalah papan tulis ya. Ahadihi. Nah, ini kemudian di paragraf yang ketiga itu kita juga sama ya menggunakan seperti tadi ya. Ahadihi minasyah. Apakah ini adalah kemoceng? Naam hadihi minasyah. Iya, ini adalah kemoceng. Apakah ini sabur? Apakah ini papan tulis? Iya, itu adalah papan tulis ya. Apakah ini penggaris? Ahadihi mistarah. Naam tilka mistarah. Iya, itu adalah penggaris ya. Ahadihi nafidah. Apakah ini adalah jendela ya? Iya, ini adalah jendela seperti itu. Saya kira jelas ya. Ini ada beberapa mufradat baru ya di halaman selanjutnya. Ada yang namanya muasyir. Apa itu muasyir? Muasyir itu sering kita kenal dalam bahasa Indonesia adalah tongkat petunjuk ya. Jadi tongkat untuk menunjukkan yang di papan tulis itu biasanya artinya adalah muasyir ya. Kemudian minasyah tadi ya, kemoceng ya. Kemudian qalamur rasos, ini pensil. Tabasyir itu kapur ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya qalamu hibrin. Tadi kalau qalamu rasos itu adalah pensil, tapi kalau qalamu hibrin itu artinya adalah bolpen tinta ya. Jadi temannya qalamu rasos nih, qalamu hibrin ya. Jadi kalau qalamu rasos itu pensil, kalau qalamu hibrin itu bolpen tinta. Kemudian di sini ada yang namanya minqalah. Apa itu minqalah? Dalam bahasa Indonesia itu mungkin kita sering dengar yang namanya busur ya. Atau apa ya namanya ya? Benar ya, busur ini ya? Ya, busur ya. Ya. Oke, sebelum kita lanjut mungkin saya minta di sini mungkin ada Bu Kurnia ya. Boleh mungkin dibantu untuk dibaca Pak Bu Kurnia barangkali yang dari awal tadi ada Sufani atau mungkin uh, gimana Pak Bu Kurnia, nggak apa-apa baca? Iya, coba ya. Iya, boleh. Saya coba baca.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darisu tsani. Iya. Bawahnya Pelajaran kedua. pelajaran yang kedua. Saburatun. Pantulis. Iya, papan tulis. Mungkin ini tasdidnya jangan lupa ya, Bu Nia ya. Saburatun ya. Oh, ada tasdidnya ya. Iya. Benar. Ulangi ya. Ya. Saburatun. Papan tulis. Tolasatun. Penghapus papan tulis. Mistorotun. Penggaris. Afan Bu Nia. Untuk panjang pendeknya, Afan Bu Nia. Ya. Kalau bisa untuk panjang pendeknya diperhatikan juga ya Bu Nia. Soalnya kalau misalnya dari awal kita nggak memperhatikan panjang pendek, itu nanti berefek ketika kita mau nulis gitu ya. Jadi kadang-kadang ini panjang apa pendek ya, seperti itu. Jadi kalau bisa dari awal sudah dibiasakan ya antara panjang pendeknya. Jadi kalau baca mistoroh nanti jadinya mistoroton seperti itu mungkin Bu Nia ya. Nah, boleh diulangi Bu Nia, mistoroton? Mistorotun. Ya, Penggaris. itu. Minasyat. Apa sih? Minasyatun ya. Minasyatun. Kemoceng. Ya. Kurrosatun. Buku tulis. Mimhatun. Mimhatun. Penghapus. Iya. Nafidatun. Jendela. Miknasatun. Sapu. Iya. Boleh yang paragraf yang pertama Bun ya. Atau mungkin nggak usah diartikan nggak apa-apa Bun ya. Jadi ini saya kira untuk yang membacanya ini biar lebih ini aja sih apa namanya, biar terbiasa ngomong Arab aja gitu ya. Jadi saya kira untuk mengartikannya teman-teman sudah bisa semuanya seperti itu. Ya, boleh dibaca Bu ya. Hadhihi saburatun. Bawahnya. Hadhihi tolasatun. Hadhihi kurrosatun. Tilka mistorotun. Tilka nafidatun. Ya. Tilka minasyatun. Ya, minasyatun ya. Lanjut di paragraf selanjutnya Bun ya. Ma hadhihi hadhihi kurrosatun. Ma hadhihi hadhihi mimhatun. Ya. Ma hadhihi hadhihi saburatun. Sekarang diulangi lagi boleh Bu? Habis ini langsung ke yang tilkanya. Tadi aku tak besarin jadi nggak kelihatan. Oh iya. Oh iya. Ulangi ya? Ya, jadi dari mahadi langsung ke tilka kurasatun seperti itu. Oh iya. Mahadihi tilka kurrosatun. Mahadihi tilka mimhatun. Mahadihi tilka saburatun. Ya. Lanjut di paragraf selanjutnya, Bu. Ahadihi minasyatun. Naam. Hadihi minasyatun. Iya. Ahadihi saburatun. Iya. Naam. Tilka saburatun. Ahadihi mistoratun. Naam. Tilka mistoratun. Ya. Ahadihi nafidatun. Naam. Hadihi nafidatun. Masya Allah ya. Jadi alhamdulillah ya di pertemuan kita kali ini secara membaca Arab insya Allah teman-teman sudah bisa semuanya ya. Jadi memang khusus untuk daurah ini memang saya harapkan untuk teman-teman itu untuk membaca Arab itu sudah lancar semuanya seperti itu ya. Dalam artian kalau membaca Al-Quran juga lancar seperti itu. Ya. Soalnya nanti kalau misalnya baca Al-Quran saja nggak lancar, kita mau baca bahasa Arab juga susah juga seperti itu ya. Jadi memang bisa di daurah kita memang di antara syaratnya itu sebenarnya ada syarat supaya teman-teman yang mendaftar itu supaya bisa yang namanya membaca Arab terlebih dahulu seperti itu ya.
Nah, dan alhamdulillah kalau tadi yang saya perhatikan dari Pak Serta kemudian Bunia juga, alhamdulillah semuanya sudah bisa ini ya, membaca Arab dengan lancar seperti itu ya. Nah, oke, kita lanjut ya di selanjutnya di Adar Sosialis. Ya. Jadi ini adalah pelajaran yang ketiga yang memang kalau teman-teman perhatikan ya, ini ada beberapa kosakata yang ada di kolom ini yang memang isinya acak ya. Dalam artian di situ ada yang memiliki sifat mudzakkar dan ada yang memiliki sifat muannas ya. Nah, contohnya misalkan haitun. Haitun ini mudzakkar apa muannas? Haitun ini adalah mudzakkar. Kenapa? Karena nggak ada tak marbuthah di belakangnya seperti itu ya. Nah, ini haitun ya. Itu kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia itu adalah artinya adalah dinding ya. Dinding ya. Kemudian ada di sini yang kedua adalah kharitoh. Nah, kharitoh ini ada di belakangnya ta marbuthah ya. Ta marbuthah kalau tadi yang saya sampaikan bahwasanya ini merupakan ciri di antara ciri-ciri kata yang memiliki sifat muannats atau perempuan ya. Nah, ini jadi ha itu tadi itu mudzakkar ya. Kalau kharitoh itu adalah muannats seperti itu ya. Karena di belakangnya ada ta marbuthah. Kemudian di sini ada oh ya, artinya kharitoh itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah maknanya adalah peta ya. Ya, gitu. Kemudian di sini ada yang ketiga atau mufradat yang ketiga itu adalah yang namanya mibrotun. Mibrotun itu adalah silat ya. Dan mibroh ini seperti yang antum ketahui ya, di belakangnya ada tamat butoh. Jadi kosakata yang ini atau mufradat yang ini adalah memiliki sifat muannas atau perempuan seperti itu. Kemudian yang ketiga ini ada yang namanya musallas ya. Apa itu musallas? Itu adalah penggaris ya. Penggaris yang bentuknya 3 atau segitiga ya. Makanya di sini ada salasah. Ya. Salasah itu kan kalau dalam bahasa Indonesia kan artinya 3 ya. Makanya di sini ada musallas yaitu penggaris yang bentuknya segitiga. Jadi kita tulis saja ya di sini ya, penggaris segitiga. Ini agak kurang ini ya. Nah, kemudian ada yang kelima ini atau mufradat yang kelima ada yang namanya firjarun. Firjarun itu artinya adalah jangka ya. Kemudian minqalatun. Tadi minqalatun sudah ya saya sebutkan ya. Minqalatun itu artinya busur ya. Ada gambarnya di atas tadi ya. Nah, ini minqalatun. Meskipun dalam artinya ini sebenarnya min qolahatun ini ada dua makna sebenarnya yang saya ketahui ya. Yang pertama itu busur sama kayak ini ya. Yang kedua itu artinya adalah sendok ya. Sendok itu kalau kita terjemahkan ke bahasa Arab itu artinya adalah min qolah juga sama ya dengan busur ini tadi ya. Bisa artinya busur, bisa artinya juga sendok seperti itu. Jadi memang hal yang seperti ini wajar ya dalam bahasa Arab buat teman-teman biar tahu juga ya. Jadi memang dalam bahasa Arab itu kadang-kadang satu kata itu memiliki banyak makna ya. Termasuk kata ain misalkan ya. Ainun. Ainun itu kalau teman-teman lihat di kamus-kamus itu ternyata memiliki banyak makna ya. Tidak hanya memiliki makna mata. Bahkan ada yang mengatakan ain itu sendiri itu memiliki belasan atau bahkan puluhan makna dalam bahasa Indonesia ya. Jadi bisa diartikan ainun itu mata yang pertama tadi ya. Kemudian yang kedua bisa diartikan itu adalah artinya mata air, itu artinya juga ainun ya. Kemudian mata-mata yang biasanya dalam perang-perang itu juga bisa diartikan ain juga. Atau juga bisa misalkan inti pada suatu benda itu juga bisa kita artikan ain juga ya. Jadi dalam bahasa Arab itu memang kadang-kadang satu kata bisa dimaknai dengan makna yang banyak seperti itu ya. Ini sedikit pengetahuan juga ya. Jadi memang nggak bisa satu kata itu diartikan cuma dengan satu makna seperti itu. Ya. Kemudian yang ke berapa ini? Ke-7 ya. Ada yang namanya qalamul hibrin. Tadi udah ya. Qalamul hibrin, bolpen tinta ya. Kemudian muasyir. Tadi juga udah tongkat petunjuk ya. Jadi ini terkait dengan kosakata yang memang acak. Ada yang muannas, ada yang mudzakkar. Kalau yang mudzakkar tadi nggak ada tamat butohnya ya. Kalau yang muannas itu ada tamat butoh di belakangnya seperti itu ya. Jadi kalau muhibrin ya, itu tadi apa tadi?
bolpen, tinta ya. Kalau yang muasyir itu adalah tongkat petunjuk. Jadi kalau dulu guru-guru kita yang waktu di SD atau mungkin SMP itu kan biasanya menggunakan tongkat petunjuk dalam ngajar di papan tulis ya. Meskipun kadang-kadang digunakan untuk mukul murid yang bandel ya. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi muasyir itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah tongkat petunjuk, tongkat penunjuk. Ini terkait pelajaran yang ketiga. Makanya di sini kalau teman-teman perhatikan ya, ini macam-macam ya. Nah, kadang kita pakai hada ya, kadang kita pakai hadihi ya, kadang kita pakai dalika ya. Dan semuanya ini tergantung dalam penggunaannya ya. Hada itu khusus untuk kata benda yang memiliki sifat mudzakkar ya. Kalau hadihi khusus untuk kata benda yang memiliki muannats seperti itu. Dalika juga ya. Dalika ini seperti yang antum ketahui tadi di adarsul awal ya. Itu memang khusus untuk kosakata yang memiliki sifat mudzakkar seperti itu ya. Jadi kalau hada tadi artinya ini ya, khusus untuk mudzakkar ya. Kalau hadihi juga sama memiliki makna ini ya. Artinya adalah min qolah khusus untuk muannas maksud saya ya. Dalika memiliki makna itu ya. Nah, hadihi juga sama ya. Hadihi khusus untuk muannas ya. Ya. Dalika juga ya. Dalika ini khusus untuk mudzakkar. Hadihi muannas ya. Dalika itu mudzakkar, hada ini mudzakkar, dalika ini muannas ya. Nah, saya kira jelas ya ini ya. Jadi memang ini diacak ya, biar teman-teman terbiasa bahwasanya hada ini khusus untuk yang kata benda yang memiliki sifat mudzakkar seperti itu. Makanya di sini ya dikatakan menggunakan hada haitun, tidak mengucapkan hadihi haitun, tapi hada haitun. Demikian juga hadihi min qolatun. Kenapa enggak hada min qolatun? Karena min qolatun memiliki makna atau memiliki sifat muannas, makanya kita pakai hadihi, enggak pakai hada. Demikian juga dalika ya. Dalika itu khusus untuk mudzakkar ya. Nah, makanya kita nggak mengucapkan tilka firjarun, tapi dalika firjarun karena tilka sendiri itu memang khusus untuk kata benda yang memiliki sifat muannas seperti itu. Jadi mungkin satu-satu kita terjemahkan ya. Hadza haitun itu artinya adalah ini dinding ya. Kemudian hadhihi min qolatun ini adalah sendok atau busur ya. Kemudian dzalika firjarun itu adalah jangka ya. Kemudian hadhi kharitatun ini adalah apa namanya? Peta ya. Kemudian dzalika babun itu adalah pintu. Hadhihi mibratun ini adalah silet ya. Kemudian dzalika muasyirun itu adalah tongkat penunjuk ya. Hadza firjarun ini adalah jangka ya. Kemudian tilka nafidatun itu adalah jendela seperti itu ya. Nah, ini terkait dengan yang paragraf yang pertama ya. Nah, kemudian kita masuk di paragraf yang kedua dan ternyata sama ya seperti yang kita bahas di ad-darsul awal dan darsul tsani, sama-sama diawali dengan ma ya. Seperti yang Anda ketahui tadi ya. Ma itu memang memiliki makna dalam bahasa Indonesia artinya adalah apa ya. Ma hada, jawabannya hada mutsallatsun. Apa ini? Ini adalah penggaris segitiga ya. Kemudian dzalika mutsallatsun itu adalah penggaris segitiga. Ya. Jadi ini kalau tadi saya katakan ini yang nanya ini kira-kira dekat dengan benda yang dimaksud. Kemudian tapi yang jawab itu seakan-akan dia ini jauh daripada benda yang dimaksud. Makanya dia pakai dzalika, artinya itu ya. Dzalika mutsallatsun. Kan saya ulangi lagi ya bahwasannya hada itu memang khusus untuk kata benda yang memiliki sifat mudzakkar dan hadihi itu khusus untuk kata benda yang memiliki sifat muannas seperti itu. Demikian juga dalika dengan tilka ya. Dalika itu khusus untuk kata benda yang memiliki sifat mudzakkar ya. Dan tilka itu khusus kata benda yang memiliki sifat muannas seperti itu ya. Makanya di sini kita mengucapkan hada mutsallatsun. Tapi tidak mengucapkan hadihi mutsallatsun karena memang hadihi khusus untuk kata benda yang memiliki sifat muannas seperti itu ya. Demikian juga di sini ya, ma tilka apa itu? Tilka miknasatun. Kenapa kita pakai tilka nggak pakai dalika ya?
Karena miknasatun di sini memiliki sifat muannas ya. Makanya kita pakai tilka, nggak pakai dalika. Demikian juga di sini. Kenapa kita nggak pakai hada tapi pakai hadihi? Karena memang miknasatun ini memiliki sifat muannas seperti itu. Demikian juga di baris setelahnya ya. Mahadihi apa ini? Hadihi mibratun. Ini adalah silet. Tilka mibratun itu adalah silet. Madalika apa itu? Dalika qalamu hibrin. Itu adalah bolpen tinta. Hada qalamu rasosin. Ini adalah bolpen. Qalamu rasosin adalah pensil ya. Makanya tadi saya sebutkan ya, qalamu hibrin ini sebenarnya sahabatnya qalamu rasos seperti itu gampangannya ya. Qalamu hibrin ini bolpen tinta. Kalau qalamu rasos itu adalah pensil seperti itu ya. Kemudian matilka apa itu? Tilka kharitatun. Itu adalah kharitoh. Apa itu kharitoh? Peta ya. Kemudian hadhihi kharitoh ini adalah peta. Nah, kemudian kita masuk nih di paragraf yang ketiga ya. Ini juga sama seperti di paragraf-paragraf sebelumnya. Diawali dengan A. A artinya apa tadi? Apakah ya? Jadi ada lika musallasun itu artinya adalah apakah itu penggaris segitiga ya? Jawabannya na'am dzalika musallasun. Iya, itu adalah penggaris segitiga. Kemudian ahadhihi mibratun. Apakah ini silet ya? Na'am tilka mibratun. Iya, itu adalah silet seperti itu. Nah, kemudian di halaman selanjutnya di halaman 6 ya. Ini sedikit ada yang beda dengan sebelum-sebelumnya ya. Jadi kalau sebelumnya ini na'am saja ya dari awal tadi ya. Nah, sekarang kita dikenakan dengan la ya. Nah, na'am artinya iya ya. Kalau la artinya adalah tidak seperti itu ya. Makanya di sini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, ahada maq'adun, apakah ini bangku? Ya. La dzalika kursi. Tidak, itu adalah kursi. Maq'adun itu bangku, kursi adalah kursi seperti itu. Bedanya sudah saya sebutkan tadi ya. Maq'adun itu yang enggak ada sandarannya ya. Tapi kalau kursi itu yang ada sandarannya seperti itu ya. Sama-sama memiliki makna untuk tempat untuk duduk seperti itu ya. Kemudian atilka kharitatun, apakah itu adalah peta ya? Jawabannya la, tidak. Ini adalah buku tulis kurasatun. Nah, ini terkait dengan la ya. Jadi kalau tadi na'am, sekarang dijawab dengan la. Ya. Dengan tidak. Jadi ditanya apakah ini bangku? Tidak. Itu adalah kursi. Apakah itu peta? Tidak. Ini adalah buku tulis seperti itu. Ya. Nah, ini kemudian di paragraf selanjutnya ya. Ini diucapkan lagi nih. Ahada kertasun. Apakah ini adalah kertas? Naam, dalika kertasun. Iya, ini adalah kertas ya. Ahadihi min qolatun. Apakah ini sendok atau busur ya? Naam, hadihi min qolatun. Iya, ini adalah min qolah, busur ya. Madalika, apa itu? Ada kitabun. Nah, ini sebaliknya ya. Seakan-akan yang bertanya ini jauh dari benda yang dimaksud, tapi yang menjawab ini seakan-akan dekat dengan benda yang dimaksud seperti itu ya. Nah, madalika apa itu? Hadza kitabun, ini adalah kitab seperti itu. Ya. Kemudian ahadzal maq'adun, apakah ini adalah bangku? Ya. La, bal huwa kursiyyun. Tidak, tetapi. Nah, ini mufradat baru juga ya. Kosakata baru ya. Bal itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah tetapi. Nah, ini sebenarnya mirip juga ya dengan bahasa Inggris ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu kita artikan but seperti itu ya. Nah, mirip dengan bal kan ya. Jadi ingat-ingatannya gampang lah ya. Jadi la bal huwa kursiyyun itu artinya adalah tidak, tetapi dia itu adalah kursi. Nah, di sini juga kita dikenalkan lagi ya dengan mufradat baru. Ada yang namanya huwa ya. Ada juga yang namanya hiya. Jadi huwa ini ya teman-teman sekalian ya. Itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya memiliki makna dia khusus untuk laki-laki seperti itu ya. Atau khusus untuk mudzakkar. Ya. Kalau hiya ya itu juga sama memiliki makna dia, tapi dia khusus untuk perempuan ya. Atau muannats ya. Dan
huwa ini sendiri sebenarnya identik dengan seseorang ya, bukan kata benda ya. Meskipun dalam penggunaannya boleh kalau kemudian kita gunakan untuk kata benda ya. Makanya di sini itu kata setelahnya kita menggunakan kata benda ya. Jadi boleh saja ya huwa ini bisa dia laki-laki untuk yang seseorang ya, untuk yang orang yang berakal ya. Tapi boleh juga kalau misalnya kemudian kita gunakan untuk kata benda yang tidak memiliki akal atau mungkin kata benda mati lah seperti itu ya. Ya. Makanya kita artikan ahada maq'adun, apakah ini adalah bangku? Dijawab la, bal huwa kursi. Tidak, tetapi itu adalah atau dia itu adalah kursi. Jadi boleh kemudian kalau kita artikan huwa ini sebagaimana itu ya. Seperti itu. Ahadihi sabburatun, apakah ini adalah papan tulis? La, bal hiya kharitatun, tetapi dia adalah kharitah, tetapi dia itu adalah peta seperti itu. Atilka mimhatun, apakah itu adalah penghapus ya, mimhah ya. Naam hiya mimhatun, hiya itu adalah mimhah. Nah ini kita juga menggunakan hiya ya. Jadi memang hiya ini bebas ya, bisa digunakan untuk perorangan atau juga kata benda mati seperti itu. Nah, ini tadi a ya. Nah ini juga sama a semuanya ya. Nah, kemudian ada di kertosun, apakah itu adalah kertas ya? La, bal hadhihi kurasatun. Tidak, tetapi ini adalah kertas. Afan. Tidak, tetapi ini adalah buku tulis kurasatun ya. Nah, kertosun itu kertas ya. Kurasatun itu buku tulis ya. Ahada babun, apakah ini adalah pintu? La, baltilka nafidatun. Tidak, tetapi itu adalah nafidah, jendela. Ya. Saya kira jelas ya untuk yang ada sosialis ini, pelajaran yang ketiga ya. Nah, ini terkait dengan kosakata campuran antara kosakata yang memiliki sifat mudzakkar atau laki-laki dan kosakata yang memiliki sifat muannats yaitu yang perempuan seperti itu ya. Oke, sebelum saya lanjut ya, mungkin saya minta di sini, oh ya ada Bu Teti ya. Manakah boleh Bu Teti? Tadi kita sudah sepakat ya Bu Teti. Jadi untuk sementara ini boleh kalau misalkan teman-teman daripada yang akhwat kemudian baca itu nggak apa-apa sementara ini ya. Kecuali kalau memang yang berkaitan yang nggak mau mengeluarkan suaranya ya. Soalnya memang kita kan dalam kondisi belajar gitu kan. Jadi saya kira nggak apa-apa kalau misalkan kita membolehkan suara untuk disuarakan seperti itu. Jadi boleh barangkali Bu Tati bisa ikut bantu baca di sini dari yang paling atas ada Sultan itu. Ya. Iya, Ustaz. Afwan tadi terlambat karena ada parents meeting. Oh iya, Bu Tati nggak apa-apa. Dari Ad-Darsu Salis. Ya, itu. Haitun. Haitun. Ya. Kharitatun. Kharitatun. Oh ya, sebentar Bu Tati Afan. Jadi ini ya penting juga teman-teman saya utarakan tadi ya bahwasanya ketika kita membaca itu jangan lupa kalau ketika membaca itu disesuaikan secara makharijul hurufnya juga ya seperti itu. Panjang pendeknya juga karena memang nanti berefek ketika kita mau menulis ya. Jadi kadang-kadang ketika kita membaca misalkan panjang pendeknya salah, ternyata ketika kita mau tulis juga salah juga. Makanya ketika kita membaca haitun ya, itu harus dibedakan juga antara ha dengan kho ya. Kho kan seakan-akan agak ada geronjalan seperti itu ya. Tapi kalau ha itu nggak ada geronjalannya sama sekali. Jadi haitun dan kharithah. Ya, gitu. Boleh Bu tadi dilanjutkan yang kosakata selanjutnya? Iya, Ustaz. Mibratun. Mimrotun ya. Musallasun. Iya, musallasun. Firjarun. Firjarun. Minqalatun. Nah, ya ini mungkin juga ini sering saya dapati juga ya di daurah-daurah yang sempat saya ajar. Ini kadang-kadang orang yang untuk pembelajar bahasa Arab ini biasanya untuk membacanya menggunakan tajwid seperti itu ya. Jadi memang ketika kita mengucapkan bahasa Arab dalam sehari-hari itu memang berbeda dengan kita membaca Al-Quran seperti itu. Ya. Jadi jangan kemudian kita gunakan ikhfa dalam
membaca ini ya. Jangan kemudian kita baca min qolatun, jangan seperti itu ya. Tapi biasa saja ya. Jadinya min qolatun seperti itu. Boleh diulangi Bu Ulangi Tati? ya. Ya. Min qolatun. Min qolatun. Qolamu hibrin. Qalamu hibrin ya. Mu'asyir. Muasyirun. Iya. Boleh yang bawahnya Bu Tati? Paragraf yang pertama. Hadza habitun. Haitun. Hadihi kharitatun. Dzalika mu'asyirun. Iya. Hadihi min qolatun. Iya. Dzalika babun. Hadza firjarun. Dzalika firjarun. Iya. Hadihi mibratun. Iya. Tilka nafidatun. Masya Allah ya. Jadi sebelumnya tadi kan Bu Peti agak telat ini tadi bisa mengikuti nggak Bu Teti? Ya. Ada hada sama hadihi sama dalika sama tilka. Bisa ya? Insya Allah ya. Ya kalau misalkan belum bisa nanti bisa kemudian nanti saya share di YouTube ya terkait rekamannya. Nanti bisa dilihat kalau misalkan ada yang kurang paham ya. Boleh untuk yang paragraf selanjutnya Bu Teti bisa dibaca ya. Ini. Mahada. Mahada. Hada musallasun. Iya. Diulangi lagi. Mahada dalika. Ini pertanyaan ya kan? Iya, pertanyaan. Nah, jadi Mahada gitu. Hada musallasun. Dalika musallasun. Iya. Ma tilka. Tilka miksanatun. Miknasatun ya, Bu. Maaf. Tilka miknasatun. Iya. Hadihi miknasatun. Iya. Ma hadihi. Iya. Hadihi mibratun. Tilka mibratun. Iya. Ma dzalika. Dzalika qalamu hibrin. Iya. Hadza qalamu rososin. Rososin ya. Benar. Ma tilka. Tilka kharitatun. Iya. Hadihi kharitatun. Masya Allah ya. Boleh selanjutnya Bu. Yang bawahnya. Adzalika musallasun. Iya. Naam. Dzalika musallasun. Ahadihi mibratun. Naam. Tilka mibratun. Masya Allah. Lagi Ustaz. Iya, boleh. Ahadza maq'adun. La. Dzalika kursiyun. Kursiyun ya. Lanjut Bu. Atilka kharitatun. La. Hadihi kurasatun. Iya. Ahadza qirtasun. Iya. Naam. Dzalika qirtasun. Iya. Ahadihi min qolatun. Iya. Naam. Hadihi min qolatun. Iya. Ma dzalika. Hadza kitabun. Iya. Ahada maq'adun. La. Bal huwa kursiyun. Iya. Ahadihi saburatun. La. Bal hiya kharitatun. Masya Allah. Atilka mimhatun. Iya. Naam. Hiya mimhatun. Adzalika qirtasun. La. Bal hadihi qurasatun. Iya. Ahadza babun. La. Bal tika nafidatun. Masya Allah ya. Jadi ini ya, jadi memang kenapa saya minta teman-teman untuk membaca ya. Ini bukan karena memang saya malas baca ya. Tapi memang
supaya teman-teman ini secara lesan ini bisa lebih fleksibel seperti itu ya. Dalam artian lebih ini nanti teman-teman kalau mau ngomong bahasa Arab ini nanti lebih dimudahkan, dalam artian lesan kita nanti lebih lentur lah dalam mengucapkan yang istilahnya bahasa Arab seperti itu ya. Makanya tadi saya baca dari yang darsul awal tadi kan saya udah minta ke peserta untuk membaca ya. Kemudian yang di darsul tsani, jadi saya minta ke Bunia untuk membaca, baru kemudian di yang darsul tsalits saya minta ke Bu Teti untuk yang membaca seperti itu. Ya. Ini terkait dengan yang darsul tsalits ya. Nah, kemudian di selanjutnya, nah ini di halaman selanjutnya kita dikenalkan dengan gambar-gambar ya. Ini ada yang namanya nafidah, jendela ya. Jendela yang memang agak lumayan lama ya di sini ya. Kemudian ada yang namanya firjaran ya, jangka ya. Nah, ini kemudian di sini ada yang namanya tamrinat ya, tamrinat. Nah, sebelum saya masuk ya, tamrinat ini kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia ya, itu artinya adalah latihan-latihan. Jadi memang dalam bahasa Arab itu memang sedikit banyak mirip dengan yang namanya dalam bahasa Inggris ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris mungkin ya teman-teman pernah belajar juga ya. Ada yang namanya single dengan yang namanya plural seperti itu ya. Apa namanya? Single dan plural seperti itu. Nah, dalam bahasa Arab ini ternyata ada juga hal yang seperti itu ya. Nah, single itu kalau kita artikan dalam bahasa Arab itu artinya adalah mufrad ya. Ya. Saya ulangi lagi, single dalam bahasa Arab itu artinya mufrad. Ya. Ya. Atau mungkin dalam bahasa Indonesia itu apa ya? Tunggal ya. Mufrad itu artinya tunggal ya. Nah, kemudian kalau plural atau mungkin dalam bahasa Indonesia itu jamak, itu artinya adalah jamak. Jam'an. Ya. Cuman bedanya kalau dalam bahasa Arab kita juga mengenal yang namanya adalah musanna ya. Bukan mu'annas ya, musanna. Tapi kalau mu'annas tadi kan yang memang artinya adalah perempuan ya. Tapi kalau musanna itu artinya dalam bahasa Indonesia mungkin istilahnya adalah ganda ya. Oh, apa? Ya. Kalau mufrad itu tunggal ya. Kalau jamak itu jamak. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, tamrinat ini merupakan bentuk jamak ya. Bentuk jamak dari apa? Jamak dari tamrin. Jadi tamrin ini kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia itu artinya adalah latihan ya. Kalau tamrinat itu latihan-latihan seperti itu ya. Makanya di sini ada yang namanya tamrin awal atau tamrin yang pertama seperti itu ya. Nah, di sini mungkin saya nggak akan dalam daurah ini ya, saya tidak akan memperbanyak PR buat teman-teman. Jadi memang langsung ya setelah kita pelajari pelajaran tertentu itu langsung kita latihan di sini ya, tanpa mungkin nggak usah saya kasih PR seperti itu, kecuali kalau memang teman-teman minta dikasih PR ya insya Allah saya kasih lah seperti itu ya, tapi biasanya nggak ada yang mau sih. Tapi nggak apa-apa ya, kalau mungkin teman-teman ada yang semangat untuk ngerjain PR nanti kita kasih lah, nggak apa-apa ya. Ya, di sini ada perintah ya di latihan yang pertama ini, yaitu adalah akmil ma ya'ti ya. Akmil itu lengkapi ya. Ya. Ma ya'ti apa-apa yang ada setelah ini atau berikut ini ya. Nah, ini kita disuruh ngasih di sini kata benda tertentu dengan menyesuaikan kata sebelumnya ya. Jadi di sini ada hada, maka di sini yang sesuai misalkan ya. Saya kasih contoh untuk yang pertama. Yang sesuai misalkan kata benda yang memang memiliki sifat mudzakkar, contohnya misalkan babun, artinya pintu ya. Makanya di sini saya katakan yang pertama adalah hada babun. Nah, berbeda lagi dengan yang misalkan dengan hadihi di sini ya. Hadihi ini itu kan memang khusus untuk kata benda yang memiliki sifat muannas ya. Makanya saya cari dengan kata benda yang memiliki sifat muannas. Itu contohnya adalah misalkan nafidatun, jendela ya. Makanya saya tuliskan misalkan di sini hadihi nafidatun seperti itu. Ini terkait contoh yang nomor 1, yang nomor 2. Oke. Sekarang saya minta ke teman-teman bisa langsung jawab ya untuk yang ketiga, nomor 3 ini. Mungkin untuk yang pertama boleh Pak Serta ya.
Pak Sarta untuk yang nomor 3 boleh dijawab. Ya, tilka sabburatun. Tilka saburatun. Kenapa pakai tilka Pak Sarta ya? Karena mu'anas. Mu'annas, Masya Allah ya. Sabburatun. Ya. Oke, makasih Pak Sarta ya. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 4, mungkin Bu Nia, boleh Bu Nia, huwa dikasih kata benda apa setelahnya? Nomor 4. Iya, nomor 4. Huwa apa ya? Apa ya? Ada beberapa mufradat di sini. Mungkin saya tunjukkan dulu ya, barangkali lupa ya. Ya, di sini ada beberapa mufradat. Bisa dilihat dulu. Huwa. Ya, Ya. ada ya. Oke, oke, Ya. boleh? Boleh langsung dijawab. Huwa, Huwa kitabun. huwa kitabun, boleh, Masya Allah ya. Jadi memang huwa ini khusus untuk kata benda yang memiliki sifat mudzakkar seperti itu ya. Makanya tadi udah benar ya, bunya huwa kitabun seperti itu ya. Oke, sekarang yang nomor 5. Sekarang Bu Teti, boleh Bu Teti nomor 5. Dalika. Dalika maka'adun. Dalika maq'adun. Artinya apa tuh Bu? Itu bangku. Itu bangku, Masya Allah ya. Nah, kemudian yang nomor 6, Pak Sarta boleh? Pak Sarta? Hiya kurrasatun. Iya, kurasatun. Artinya? Dia adalah buku tulis. Dia adalah buku tulis, Masya Allah ya. Kemudian yang nomor 7 ya. Boleh Bu Nia? Oh, huwa lagi. Ya nggak apa-apa. Bu Nia. Huwa? Huwa kursi. Huwa kursiyun, Masya Allah ya. Benar ya. Jadi memang huwa ini khusus untuk mudzakkar seperti itu ya. Boleh lanjutannya nomor 8 Bu Teti. Tilka kurrosatun. Tilka kurrasatun ya, khusus untuk muannas ya. Kemudian yang nomor 9 Bu Pak Sarta. Hadza qalamu rasasin. Hada qalamu rasasin. Artinya apa Pak Sarta? Ini adalah pensil. Masya Allah ya. Lanjut yang nomor 10 Bu Nia boleh? Iya. Hiya saburatun. Saburatun hiya saburatun. Artinya apa Bu? Dia papan tulis. Dia papan tulis ya. Kemudian yang nomor 11 Bu Teti boleh? Hadihi min qolatun. Min qolatun. Artinya? Ini busur atau sendok. Atau sendok, Masya Allah ya. Ustadz, Ya? kalau di sini sendok itu mil'aqotun sama ya? Iya. Ada yang kita kadang-kadang pakai mil akoton boleh, min qolatun juga boleh. Karena memang gini Bu, untuk yang min qolatun sendiri itu kan memang kalau secara bahasa itu kan berasal dari kata nakola yankilu kan ya. Ya. Dan nakola yankilu kan artinya adalah memindahkan ya. Tapi mungkin lebih seringnya itu mungkin ketika kita menggunakan mil akoton mungkin lebih tepat lah seperti itu ya. Jadi boleh kalau kita terjemahkan min qolatun itu artinya sendok boleh ya. Min qolatun juga mil akoton juga boleh sendok. Jadi ini teman-teman mungkin belum tahu juga ya. Jadi ini Bu Teti ini sekarang ini lagi di Dubai Bu ya. Jadi beliau ini insya Allah kalau memang semangat belajar bahasa Arabnya insya Allah lebih mudah ya. Karena memang secara lingkungan banyak yang menggunakan bahasa Arab di Dubai seperti itu ya Bu ya. Jadi insya Allah kalau secara praktek insya Allah lebih banyak insya Allah Bu Teti ya. Bu Teti ya. Begitu. Ya. Karena di supermarket lihat itu bentuknya jadi. Oh iya, oh sering ke supermarket juga. Ya. Aku tuh makanya nanya Ustaz. Iya Bu. Ya. Lanjut yang nomor 12 boleh Bu Pak Sarman. Pak Sarta Afan. Ya. Sarman ya. Ya. Dalika firjarun. Dalika firjarun artinya apa Pak Sarta? Itu adalah jangka. Jangka, Masya Allah ya. Saya kira jelas ya untuk latihan yang pertama ini ya. Alhamdulillah semuanya sudah ya 100 lah istilahnya ya untuk nilai yang latihan yang pertama ya. Oke, kemudian di latihan yang kedua ini kita disuruh ngisi ya. Boleh nanti teman-teman bisa diisi hada, boleh diisi dengan hadihi, dalika, tilka, huwa, ya ini boleh terserah antum ya. Jadi menyesuaikan dengan kata benda yang ada di kolom ini ya. Oke,
Oke, untuk yang pertama langsung saja. Mungkin saya kasih contoh dulu ya. Misalkan di sini ada yang qalamu rasos, berarti saya jawab misalkan hadza qalamu rasosin. Ya, seperti itu contohnya ya. Untuk yang kedua boleh, kemudian Bu Nia boleh. Huwa musalatun. Musal. Musallasun ya, musallasun ya. Kemudian yang ketiga boleh Pak Sarta? Atau mungkin Bu Teti dulu tadi baru tanya Bu Teti ya. Ya Bu Teti nomor 3. Hadhihi minasyatun. Hadhihi minasyah ya seperti itu ya. Boleh yang nomor 4 Pak Sarta? Tilka tollasatun. Masya Allah tilka tallasatun. Kenapa pakai tilka nggak pakai dalika Pak Sarta? Karena mu'anas Mu'annas. tollasatun. Masya Allah ya. Mu'annas ya, pakai ta ya, bukan pakai sin ya. Kemudian yang nomor 5 ya, boleh Bu Nia? Ya. Hada muasyirun. Hadza mu'asyirun. Masya Allah. Nomor 6 Bu Teti. Tilka kharitatun. Apa Bu? Tilka. Tilka kharitatun. 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 Masya Allah ya. Lanjut yang nomor 7 Pak Sarta. Iya mimhatun. Masya Allah. Artinya apa nih Pak Sarta? Dia adalah penghapus. Penghapus. Masya Allah. Lanjut Bu Nia nomor 8. Huwa kirtosun. Artinya apa Bu? Dia kertas. Dia kertas ya. Langsung nomor 9 Bu Teti. Hadhihi miknasatun. Artinya Bu? Saya tuh nggak tahu miknasatun tadi. Oh ya. Hadihi tadi ini ya, berarti miknasatun itu artinya sapu Bu ya. Oh, satu. Iya, sapu itu miknasatun. Ya. Kemudian nomor 10 Pak Sarta boleh? Hadza babun. Artinya apa? Ini adalah pintu. Ini adalah pintu, Masya Allah. Nomor 11 Bu Nia. Dzalika hatiun. Haitun ya. Nah, Apa artinya ya artinya? haitun artinya dinding ya Bu ya. Oh iya iya. Dinding ya. Nomor 12 Bu Teti boleh? Tilka kurosatun. Itu buku tulis. Buku tulis, Masya Allah ya. Saya kira ini juga 100 juga nih ya untuk latihan yang kedua ya. Nah, ini sekarang dapat 100. ya, jadi ini belum yang latihan yang ketiga. Ini semakin panjang semakin susah ini ya. Oke, di sini uktub soalan ya. Tulislah soal yang memang merupakan soal daripada jawaban yang ada di sini. Jadi di sini ada jawaban, kita disuruh bikin soalnya seperti itu ya. Ini saya kasih contoh dulu ya. Di sini ada jawaban hadza kursiyun. Maka saya di sini bikin pertanyaan ma hadza kursiyun. Langsung seperti itu ya. Sekarang yang nomor 2, sekarang boleh langsung ke Pak Sarta nomor 2. Ma tilka tilka mibratun. Tilka mimratun, Masya Allah. Artinya apa tuh Pak Sarta? Apakah itu? Bukan apakah ya? Apa tapi ya? Apa itu? Ah, Itu adalah silet. silet, Masya Allah. Hampir lupa silet. Mimratun ya. Mikir dulu. Iya, tapi langsung nyaut nih Pak Sarta, Masya Allah. Ini cerdas nih Insya Allah nih Pak Sarta ini. Ini. Lanjut ke Bu Nia, nomor 3 Bu Nia boleh? Ini ada jawaban la wa fil jalan berarti Ahadza firjarun. Masya Allah. Berarti jawabannya La. Huwa firjarun. coba diartikan Bu Nia. Aduh, firjarun apa? Aku lupa. Firjaran itu jangka Bu Nia ya. Oh iya. Nah, Apakah ini jangka? Tidak. Huwa. Dia jangka. berarti salah ya pertanyaannya Bu ya. Ya. Berarti salah ya pertanyaannya ya. Nah, jadi apakah Apa itu yang jangka? benar? Tidak itu jangka. Kan nggak nyambung kan Bu ya. Oh, Oh ya, kan pakai la. gitu. Iya, berarti gimana nih Bu yang benar Harus nih? benda. Iya, Harus benda yang lain. iya harus benda Mm-mm. yang lain benar Bu. Ya. Jadi gimana nih Bu? Ahadza kirtosun. Nah, La huwa firjarun. Masya Allah ya. Jadi diperhatikan ya, di belakangnya kalau la berarti benarnya harus beda seperti itu ya. Dan kalau misalkan jawabannya ini na'am atau la, itu mesti ya yang namanya pertanyaannya itu diawali dengan a seperti tadi ya Bu. Ya sudah benar tadi ya. Ya, jadi
Atau mungkin boleh kalau misalkan teman-teman pakai yang namanya hal ya. Hal itu kan artinya apakah ya. Sama dengan a ya. A itu artinya apakah, hal juga memiliki makna apakah juga, sama-sama memiliki makna apakah. Jadi boleh misalkan tadi jadinya hal hada qirtasun la huwa firjarun, misalkan seperti itu ya. Boleh pakai hal, boleh pakai a seperti itu. Sekarang yang nomor 4 sekarang Bu Tati boleh. Madzalika Hmm? dzalika qirtasun. Masya Allah ya. Artinya apa tuh Bu? Apa itu? Hmm? Itu kertas. Masya Allah ya. Iya benar. Benar ya, boleh. Lanjut yang nomor 5 sekarang yang Pak Sarta boleh. Hadhihi miknasatun. Hmm? Na'am, hiya miknasatun. Masya Allah ya. Artinya apa tuh Pak Sarta? Apakah ini sapu? Hmm? Iya, dia adalah sapu. Masya Allah ya. Jadi naam tinggal menyesuaikan aja ya kata bendanya ya. Beda sama la tadi ya. Lanjut yang nomor 6 Bu Nia. Sebentar. Ya. Hal atau adalika kolamun rososin. Hmm? Naam. Dalika kolamun rososin. Masya Allah. Ini mungkin tadi ada yang kurang ya Bu ya. Jadi yang benar kolamu rososin, bukan kolamun ya. Kolamu rososin Oh, ya. Pakai domah, bukan pakai domatain seperti itu ya. Jadi udah benar Bu ya, dia memang bendanya menyesuaikan ya. Kalau memang di sini pakai naam ya. Kemudian yang nomor 7 boleh Bu Tati. Atilka kurosatun Masya Allah. la baltika khoritatun. Artinya apa tuh Bu? Apakah itu buku tulis? Mhm. Tidak, tetapi itu khoritatun. Peta. Kharitatun, peta, Masya Allah ya. Benar Bu, kharitatun artinya peta ya. Ini yang nomor 7 ya. Sekarang yang nomor 8, boleh Pak Sarta? Ma huwa Mhm. huwa qalamu hibrin. Ya, artinya apa tuh Pak Sarta? Apa dia? Mhm. Dia adalah balpoin tinta. Bolpen tinta, Masya Allah ya. Jadi kolamu itu bolpen ya, hibrin ini artinya tinta ya. Nah, kemudian yang nomor 9 Bu Nia, boleh? Dalika babun. Mhm. Latilka satun. Masya Allah. Artinya apa tuh Bu? Apakah ini pintu? Mhm. Tidak. Itu apa ya minasatun? Minasyatun, ya ini agak susah ya memang ya. Artinya adalah Kemoceng. kemoceng ya. Oh iya. Aku tadi nggak nyatet. Oh ya, ya Bu, nggak apa-apa Bu. Jadi insya Allah ya teman-teman kalau memang ini bisa terus berlanjut untuk daurahnya ya, insya Allah kalau memang dibutuhkan nanti kitabnya bisa kita kirim ya ke rumah masing-masing seperti itu. Jadi misalkan sudah di rumah masing-masing bisa nanti dicoret-coret seperti itu ya. Oke. Kemudian yang nomor 10 boleh Bu Teti ya. Ustaz tanya dulu. Oh ya, Itu boleh. tadi pertanyaan sama jawaban itu nggak apa-apa ya beda kayak dalika sama tilka gitu boleh? Boleh, boleh, boleh Bu. iya. Jadi kayak misalkan Bu Nia tadi kan pakai hal ahadzababun tadi ya seperti itu ya. Ya, Lah makanya kamu misalkan. Ya, Oke. boleh Bu seperti itu. Karena memang Yang penting itu berbeda ya aja. mudakar sama muannatnya ya Benar. pasangannya. Yang penting sesuai ya. Kalau mudakar sama mudakar, kalau muannas sama muannas ya. Oke. Boleh Bu yang nomor 10 Bu tadi? Ya, Afwan. Ahwa Hmm. ahwa muasirun. Mhm. Naam. Huwa muasyirun. Artinya apa tuh Bu? Apakah itu tongkat? Mhm. Ya, itu tongkat. Tongkat apa nih Bu? Hah? Tongkat apa? Kan muasyir kan ada lanjutannya. Tongkat apa nih muasyir itu? Waduh. Lupa ya. Tongkat tongkat Apaan? ya, Tongkat apa ya? tongkat petunjuk Bu ya. Ya, Oh, jadi ada kata-kata isyarah, isyarah. Isyarah kan oh, isyarat kan ya. Makanya kita gunakan muasyir itu tongkat petunjuk seperti itu ya. Memberi isyarat lah istilahnya seperti itu ya. Nah,
saya kira ini selesai ya untuk latihan yang ketiga. 1, 2, 3, alhamdulillah teman-teman sudah bisa menyelesaikan dengan sempurna ya semuanya ya. Tinggal di murajaah saja ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang lupa ya. Jadi banyak untuk pertemuan kali ini kita sudah mengenal beberapa mufradat atau vocabulary yang memang mungkin teman-teman ada yang kurang tahu ya. Alhamdulillah sekarang menjadi tahu seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ya teman-teman sekalian ya. Di sini ada yang namanya ad-darsul rabi', pelajaran yang keempat seperti itu ya. Nah, pelajaran yang keempat ya. Nah, di sini dikenalkan dengan yang namanya beberapa mufradat yang memang dia ini banyak kaitannya dengan nama tempat seperti itu ya. Tapi untuk sementara ini boleh ya kemudian sebelum saya jelaskan boleh kemudian dibaca terlebih dahulu ya. Mungkin dimulai dari Pak Sarta, boleh Pak Sarta dibaca untuk yang pertama yang ada surah Rabi'. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul rabi'u madrasatun faslun sallatun ya sidarun aitun saqfun ardun majallatun masjidun fina'un ya mimsahatun ya taqwimun sahatun. Sahatun, Masya Allah ya. Ya, ini tadi ada sedikit koreksi dari saya ya, mungkin Pak Sarta. Finaun ini kita bacanya jangan dijadikan seperti mad wajib ya. Jadi mungkin terbiasa baca Al-Quran mungkin ini Pak Sarta ya. Jadi panjang pendeknya biasa saja mungkin ya untuk ini fina ya. Jadi jangan seperti mad wajib seperti itu. Ya, oke mungkin saya awali untuk yang pertama madrasatun, teman-teman sudah tahu ya arti makna madrasah ya. Madrasah artinya dalam bahasa Indonesia sama ya. Atau mungkin lebih gampangnya sekolah seperti itu ya. Kemudian ada yang kedua faslun ya. Faslun ini sebenarnya merupakan ejaan lama juga ya dalam bahasa Arab kita ya. Faslun itu kalau dalam ejaan lama itu sering kita gunakan artinya adalah kelas ya. Meskipun kalau kita bicara sama orang Arab kadang-kadang nggak paham maksudnya fasl itu apa. Ya. Nah, jadi orang Arab ini biasanya menggunakan yang namanya qa'atun dirasiyah. Qa'ah, qaf, kemudian alif, ain sama ta. Ya. Qa'atun dirasiyah itu artinya kelas. Tapi nggak apa-apa untuk sementara ini untuk memperlancar teman-teman ya. Nah, kita artikan fasl ini sebagaimana orang lain dulu ya artinya kelas ya. Kemudian yang ketiga ini ada yang namanya salah. Ya. Apa itu salah? Salatun itu artinya adalah keranjang ya. Boleh teman-teman sambil nyatet ya, barangkali ada yang mau dicatat ya. Kemudian jidarun ini artinya sama dengan haid ya. Makanya di sini ada dalam kurung haid. Ya. Artinya apa? Tadi haid dinding ya. Kemudian saqafun. Sakafun artinya apa? Atap ya. Kemudian ardun. Nah, ini saya kira di Al-Quran banyak banget nih ardun artinya. Ya. Artinya adalah bumi ya. Nah, ini ardun ini mirip sama bahasa Inggris ya. Earth ya. Ardun ya. Nggak tahu ini orang Inggris yang ngambil dari bahasa Arab atau orang Arab yang ngambil dari bahasa Inggris, saya kurang tahu ya. Tapi bahasa Arab kan memang bahasa yang tertua ya di dunia ya. Makanya mungkin lebih tepatnya mungkin orang Inggris yang kemudian ngambil dari bahasa Arab seperti itu ya. Kemudian majalah ini juga sama mirip dengan bahasa Indonesia ya. Artinya apa? Majalah ya. Kemudian masjid ya sama ya. Kemudian di sini ada yang namanya fina ya. Fina artinya halaman ya. Mimsahatun ya, ini juga sama kayak mimhatun tadi ya. Artinya penghapus ya. Kemudian takwimun. Nah, ini mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya. Takwimun itu artinya adalah kalender. Masya Allah ini Pak Sarta ya sudah tahu ya. Nah, kemudian sahatun itu artinya adalah apa Pak Sarta? Saha? Halaman. Halaman. Iya, benar. Iya, Bu. Iya, Pak Sarta ya. Jadi
Fina sama saha ini memiliki mana yang sama ya, halamannya. Cuman sedikit ada perbedaan, tapi untuk sementara ini kita samakan dulu ya. Biar nanti teman-teman sedikit ini dulu ya. Oke. Dan di sini teman-teman sekalian di paragraf yang pertama ya, kita dikenalkan dengan mufradat baru ya. Di sini ya, ada yang namanya huna. Kemudian ada yang kedua adalah hunaka ya. Huna ini kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia itu artinya adalah di sini ya. Kalau hunaka itu kita terjemahkan dengan makna di sana. Gitu ya. Bedanya cuma di K di sini ya, K saja. K ini menunjukkan tempat yang jauh ya. Kalau nggak ada K-nya berarti tempat yang dekat seperti itu ya, di sini. Makanya kalau kita terjemahkan huna madrasatun, itu artinya adalah di sini ada sekolahan. Ya. Huna ka masjidun, di sana ada masjid. Ya. Huna salatun, di sini ada keranjang. Ya. Huna ka mimsahatun, di sana ada penghapus. Gitu ya. Huna qalamu hibrin, di sini ada bolpen tinta. Ya. Huna ka min qolatun, di sana ada busur ya, gitu ya. Kemudian huna ardun, di sini ada bumi ya. Huna kasakafon, di sana ada namanya atap seperti itu ya. Huna mimhatun, di sini ada penghapus ya. Huna katalasatun, di sana ada penghapus. Jadi kalau tadi saya sebutkan talasatun ini dalam ejaan lama itu memang khusus untuk menghapus papan tulis ya. Cuman untuk saat ini mungkin orang Arab banyak yang tidak tahu juga ya. Talasatun itu khusus untuk menghapus papan tulis. Jadi memang untuk saat ini orang Arab ini memang kebanyakan kadang-kadang kalau nggak pakai mim hatun ya pakai mim sahah dalam menghapus papan tulis ya. Meskipun dalam ejaan lama talasatun ini memiliki makna yang memang spesifik untuk menghapus papan tulis ya. Kemudian di sini ada huna faslun, di sini ada kelas ya. Huna kafinaun wasahah, di sana ada halaman dan halaman. Wah ya, di sini artinya dan ya. Gitu ya. Oke, untuk sementara ini boleh ya Bu Nia, boleh dibaca Bu Nia dari awal yang huna madrasatun sampai di akhir ya. Halo Bu Nia. Ya. Ya. Huna madrasatun. Uh-huh. Hunaka mimsahatun. Huna qolamun hibrin. Uh-huh. Hunaka minqolatun. Uh-huh. Huna arbun. Uh-huh. Hunaka saqfun. Uh-huh. Huna mimhatun. Iya. Hunaka tolasatun. Iya. Huna faslun. Hunaka finaun wasahatun. Masya Allah. Hunaka finaun wasahatun. Ya. Ini terkait dengan makna huna dan hunaka ya. Saya kira jelas ya ini ya. Oke, saya lanjut. Berarti ya. itu hunaka tidak membedakan mu'annas sama muzakkar. Oh iya, benar banget Bu. Tadi belum saya sampaikan ya. Jadi memang huna sama hunaka ini tidak dibedakan antara apakah dia itu mudzakkar atau muannas, nggak ada bedanya. Jadi memang yang menyesuaikan itu antara hadza hadhihi ya, kemudian dzalika tilka sama huwa sama hiya itu memang menyesuaikan antara kata benda itu mudzakkar atau muannas. Tapi kalau huna sama hunaka ini nggak dibedakan sama sekali ya, Bu ya. Itu. Ya. Oke, kita lanjut ya di sini ya. Nah, di paragraf selanjutnya kita dikenalkan dengan mufradat baru juga ya. Ada yang namanya aina di sini. Aina artinya di mana ya? Aina artinya di mana ya. Makanya kalau teman-teman artikan ke bahasa Indonesia ya. Aina al-faslu, di mana kelas? Al-faslu huna. Kelas ada di sini ya. Kemudian aina al-majallah, di mana majalah? Al-majallatu hunaka. Majalah itu ada di sana ya. Ya. Aina salah, di mana keranjang? Keranjang ada di sana. Aina taqwim, di mana kalender? Huwa huna. Kalender itu atau huwa dia ada di sini seperti itu ya. Aina jidal, di mana tembok?
al-jidaru huna wa hunaka. Tembok itu ada di sini dan ada di sana seperti itu ya. Nah, ini juga penting juga ya teman-teman sekalian. Ini kadang-kadang yang membedakan orang yang belajar bahasa Arab sama enggak ya. Jadi di sini kita dikenalkan dengan alif lam ya. Nah, ketika antum menuliskan kata benda ya, ketika dia itu enggak memiliki alif lam ya, maka harus diakhiri dengan yang namanya dhammatain. Jadi contohnya misalkan faslun, nggak ada alif lamnya ya. Tapi berbeda ketika di situ ada alif lamnya, maka kita bacanya menjadi al faslu. Ya. Demikian juga majalah. Kalau nggak ada alif lamnya, itu kita bacanya majallatun. Tapi kalau misalkan di situ ada alif lamnya, maka kita bacanya adalah al majallatu. Demikian juga salah ya. Kalau nggak ada alif lamnya sallatun, kalau ada alif lamnya menjadi as-sallatu dan seterusnya. Ini yang kadang-kadang membedakan orang yang belajar bahasa Arab sama tidak ya. Jadi penting ya buat teman-teman ya, diingat ini ya. Oke. Untuk sebelum saya lanjut, boleh saya minta Bu Teti boleh dibaca Bu Teti? Ini. Ya Ustadz. Mau tanya dulu Ustadz. Oh boleh boleh. Kalau aina faslun boleh berarti? Aina faslun boleh sebenarnya Bu. Cuman bedanya gimana ya Ustadz? oh ya, bedanya seperti apa? Ini kalau mungkin di bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris mungkin kita mengenal yang namanya the ya. Misalkan what is the class misalkan ya seperti itu. Di mana kelas? Nah, bedanya kalau ada alif lam itu berarti kalau dalam bahasa Inggris kita perlu yang namanya tambahan the seperti itu ya. Nah, maksudnya apa? Kalau kita tambahin the atau alif lam ini kadang-kadang menyesuaikan dengan kata benda yang sudah kita ketahui seperti itu ya. Nah, misalkan kita sebelumnya sudah pernah masuk kelas nih misalkan ya. Ternyata kita lupa kelas ini kemarin di mana ya gitu ya misalkan. Nah, makanya kita perlu yang namanya menggunakan ainal faslu ya. Tapi berbeda kasusnya kalau kita ini belum pernah masuk kelas misalkan ya. Makanya ainal faslun ini juga ini kayak gini lebih tepat seperti itu. Jadi tergantung nanti kita ini sebenarnya sudah tahu apa belum seperti itu terkait dengan kelas itu tadi ya. Jadi ini membedakan kalau misalkan ada alif lamnya itu kaitannya dengan kata benda yang sudah kita ketahui sebelumnya ya. Tapi kalau kata benda itu belum pernah kita ketahui sebelumnya, kita nggak pakai alif lam nggak apa-apa. Ya. Kira-kira terjawab ya Bu Teti ya? Insya Allah. Ya. Boleh dibaca Bu Teti untuk yang paragraf yang ini? Ainal faslu al-faslu huna. Ainal jamalatu. Majalatu ya. Majalah ya, Masya Allah. Salah. Ya, apa-apa Bu. Ainal majallatu. Aha. Al-majallatu hunaka. Ainas salatu. As-salatu hunaka. Ainat taqwimu. Huwa apa? Huna ya? Huwa huna. Ainal jidaru. Al-jidaru huna wa hunaka. Masya Allah. Maksudnya gimana ini? Gimana, Bu? Berarti itu dinding di sini dan di sana gitu. Iya, di mana-mana lah istilahnya seperti itu ya. Ya, di mana-mana atau di sini dan di sana seperti itu ya. Oke, saya lanjut di paragraf selanjutnya ya. Di sini hal huna thalathatun. Nah, di sini bedanya ya Bu ya. Tadi kalau saya katakan kalau ada alif lam itu berarti kita sudah tahu sebelumnya, tapi kalau nggak ada alif lamnya berarti tidak tahu sebelumnya ya. Nah, makanya di sini secara pertanyaan hal huna thalathatun, apakah di sini ada yang namanya penghapus papan tulis ya? Jawabannya na'am hunaka thalathatun. Iya, di situ atau di sana ada menghapus papan tulis seperti itu ya. Hal hunaka maktabun, apakah di sana ada kantor atau apa namanya meja ya? Naam hunaka maktabun. Iya, di sana ada meja atau kantor seperti itu ya. Hal hunaka masjidun ya. Apakah di sana ada masjid? Naam hunaka masjidun. Iya, di sana ada masjid ya. Hal huna faslun, apakah di sini ada kelas? Naam huna faslun. Iya, di sini ada kelas ya. Nah, ini terkait dengan yang ini ya. Ini pertanyaan. Nah, ini juga tadi yang saya sebutkan tadi ya, ada yang namanya hal. Hal di sini memiliki makna yang sama dengan a ya. Gitu ya. Nah, ini saya kira jelas ya untuk yang paragraf ini ya.
Boleh saya minta ke Pak Sarta, boleh dibaca Pak Sarta? Ya. Hal huna tallasatun? Mhm. Na'am, hunaka tallasatun. Iya. Hal hunaka maktabun? Mhm. Na'am, hunaka maktabun. Mhm. Hal hunaka masjidun? Mhm. Na'am, hunaka masjidun. Iya. Hal huna faslun? Iya. Na'am, huna faslun. Masya Allah ya. Nah ini juga mungkin teman-teman belum tahu juga ya. Tadi belum saya sampaikan. Maksudnya di sini ada yang namanya fasilah atau dalam artian dalam bahasa Indonesia artinya koma ya. Nah koma dalam bahasa Arab ini bentuknya seperti ini ya, dibalik ya. Jadi kalau tadi saya sebutkan kalau tanda tanya juga dibalik, ternyata koma juga dibalik juga seperti ini. Ya. Ini juga penting, jangan sampai antum tulis bahasa Arab tapi komanya seperti bahasa Indonesia dibalik seperti itu ya. Nah ini salah tipu mungkin seperti itu ya. Nah, oke, untuk paragraf selanjutnya ini ada juga ya model pertanyaan ya. Madza huna? Maksudnya adalah di sana ada apa? Atau di sini ada apa ya? Madza huna? Huna kasabur atau kursi. Di sana ada papan tulis dan kursi seperti itu ya. Nah, di sini pakai huna dan hunaka. Jadi istilahnya mungkin kita ibaratkan yang bertanya ini sedang ada di kelas ya. Kemudian yang menjawab ini ada di luar kelas misalkan seperti itu ya. Jadi memang pertanyaannya ini antara orang yang berjauhan seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ya, mada hunaka, di sana ada apa? Huna kurosatun wa kitabun wa nukot dan titik-titik ya. Nah, titik ini memang dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab ini gak ada bedanya ya. Nah, sama-sama pakai seperti ini ya. Saya kira jelas ya untuk dua pertanyaan ini ya. Nah, kemudian saya lanjut. Hal huna katalah satun, apakah di sana ada yang namanya penghapus papan tulis? La, huna mimhatun. Tidak, di sana di sini ada yang namanya penghapus. Nah, ini memang pertanyaan yang memang secara ejaan lama ya, makanya dibedakan antara yang namanya talasatun dengan mimhatun. Ya. Kemudian yang kedua, hal huna finaun, apakah di sana ada yang namanya, di sini ada yang namanya halaman ya? La bal huna faslun. Tetapi di sini ada yang namanya kelas. Gitu ya. Halil masjidu huna, apakah di sana ada, di sini ada, apakah masjid di sini? Ya. Maksudnya apakah di sini ada masjid seperti itu ya? La bal hunaka, tetapi tidak di sana, tetapi di sana seperti itu ya. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, seperti itu. Oke, mungkin sebelum saya lanjut, boleh Bu Nia dibaca untuk yang dua paragraf terakhir ini. Mada huna, hunaka saburotun wa kursiyun. Ya. Mada hunaka, huna kurrosatun wa kitabun wa Titik-titik. Iya. Boleh lanjut, Bu? hal hunaka tolasatun la huna mimhatun. Hal huna finaun Iya. la bal huna faslun. Halil masjidu huna la bal hunaka. Iya. Nah, ini juga ilmu baru juga ya. Mungkin teman-teman belum seberapa memperhatikan ya. Di sini kalau teman-teman perhatikan hal ini kan diakhiri dengan yang namanya sukun ya. Nah, tapi kenapa di sini kok pakai kasroh Ustaz? Misalkan ada pertanyaan kayak gitu ya. Nah, di sini ada kaidah dalam ilmu imla dalam bahasa Arab ya. Itu ketika ada sukun ya, yang kemudian ketemu dengan sukun. Ya. Nah, ini kan sukun ketemu sukun kan ya. Nah, kalau ada sukun ketemu dengan sukun, maka sukun yang pertama kita jadikan kasroh. Ya. Makanya kita bacanya halil masjiduhuna. Ya. Bisa dipahami ya ini ya. Jadi ketika ada dua sukun yang ketemu ya, nah, sukun yang pertama letaknya di akhir, kemudian sukun yang kedua di awal kalimat, maka untuk yang sukun yang pertama tadi harus dijadikan kasrah seperti itu. Dan nggak harus juga sih ya, boleh lah seperti itu ya. Memang dalam bahasa Arab memang sering seperti itu. Kemudian tadi ada yang perlu saya sampaikan, apalagi tadi ya, ada yang ketinggalan tadi.
Oh ya, terkait dengan maktab tadi, kan saya katakan bahwasanya maktab ini kalau dalam ejaan lama itu sering dikatakan memiliki makna meja ya. Tapi kalau dalam ejaan baru itu sering kita sebut dengan yang namanya kantor. Nah, kalau meja dalam ejaan yang baru ini sebenarnya apa ya Ustaz? Kalau dalam ejaan yang baru ya. Nah, meja ini dalam ejaan yang baru ini sering kita sebut dengan yang namanya tawilah ya. Apa? Tawilah. Ini mungkin Bu Teti pernah dengar juga mungkin ya waktu ke supermarket ya mungkin ya. Jadi ada yang namanya tawilah. Ya. Tawilah ini sering kita sebut dalam bahasa Indonesia itu artinya dalam meja. Ya. Ini dalam ejaan yang baru seperti itu. Tawilah itu artinya meja. Oke. Oke ya di sini. Oke. Ada satu latihan terakhir di sini ya sebelum kita selesai terlebih dahulu untuk pertemuan kali ini ya. Ini kita disuruh ngisi nih di 6 pertanyaan ya. Jadi di sini ada perintah imla'il faragh ya, lengkap atau mungkin isilah. Ya, imla ini artinya isilah ya. Al faragh hal-hal yang kosong ya, yang kosong ya. Di kalimat yang munasibah dengan ba di sini artinya dengan ya, dengan kalimat, dengan kata. Jadi kalimat ini bukan artinya dalam bahasa Indonesia kalimat ya, tapi kalimat ini memiliki makna dalam bahasa Indonesia adalah kata ya. Kata yang apa? Kata yang sesuai atau kata yang cocok. Jadi misalkan di sini ya, misalkan saya katakan al madrasatu huna wal masjidu hunaka. Saya kira jelas ya ini ya. Nah, tinggal nanti antum jawab seperti itu. Boleh sekarang dimulai untuk yang nomor 2 dijawab oleh Pak Sarta. Nomor 2 Pak Sarta boleh? Iya. Hadza saqfun Iya. wa tilka saburatun. Kita saburatun. Boleh diartikan Pak Sarta? Itu aja ya. Hadza Ini, ya. ini atap Atap dan itu adalah buku tulis. itu adalah buku tulis. Saburatun apa? Saburatun papan tulis ya Pak Sarta ya. Papan tulis. Ulangi ya, saya ulangi ya. Ya boleh. Hadza saqfun Hah? wa tilka saburatun. Masya Allah. Ini adalah atap Iya. dan itu adalah papan tulis. Papan tulis, Masya Allah ya. Oke, sekarang yang nomor 3. Boleh misal Bu Teti, nomor 3, Bu Teti. Hadza saqfun wa tilka ardun. Ardun. Salah. Wa tilka majallatun. Tilka manjalatun, boleh. Aina masjidun. Aina masjidun atau ainal masjidu, boleh ya, seperti itu ya. Nah, oke, tadi mungkin sedikit ilmu juga ya. Tadi Bu Teti bilangnya tilka ardun ya, seperti itu ya. Apakah kemudian ardun ini mudzakkar atau muannas ya? Kalau tilka ini khusus untuk mudzakkar apa muannas Bu Teti? Tilka Mu'annas. muannas ya. Kalau ardun itu mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Mudzakkar. Berarti yang benar berarti Tadi tilka apa dalika? dalika harusnya. Dalika. Tapi kalau Dalika ardun apa tilka ardun, Bu? Yang benar adalah tilka ardun, Bu. Karena ardun ini ada memiliki sifat khusus, Bu ya. Jadi meskipun ardun ini tidak diakhiri dengan tamal buto, ternyata ardun ini dia ini muannas, Bu ya. oh gitu. Ini ilmu baru ya teman-teman ya. Ardun ini bukan mudzakkar meskipun dia ini tidak diakhiri dengan tamal buto ya. Tapi ardun ini memiliki sifat muannas. Kenapa? Nah, ini para ulama nahwu ini berbeda pendapat ya. Ulama bahasa ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kenapa ardun itu muannas? Karena ardun ini memiliki jodoh, memiliki pasangan. Pasangannya apa? Pasangannya adalah sama langit ya. Samaun ya. Samaun sama ardun ya. Jadi samaun itu juga sama muannas ya. Ardun juga muannas. Jadi setiap benda yang memiliki pasangan ya, itu memang seringkali kita artikan atau kita sebutkan memiliki sifat muannas ya. Contoh lain misalkan ya, tangan misalkan. Tangan kan kalau kita artikan ke bahasa Arab kan yadun ya. Berhubung dia ini memiliki
dua pasangan, maka tangan ini juga memiliki sifat muannas. Makanya kita sebutnya hadhihi yadun, bukan hada yadun. Ya. Jelas ya ini ya. Jadi para ulama bahasa memang berbeda pendapat dalam hal ini, tapi memang semua ulama bahasa sepakat bahwasanya ardun ini memiliki sifat muannas ya, meskipun dia ini tidak diakhiri dengan ta marbuthah seperti itu ya. Tadi saya lupa juga ya, belum saya terangkan dari di awal ya, kan ada mufradat ardun tadi ya. Tapi alhamdulillah diingatkan sama Bu Tati di yang latihan ketiga ini ya. Nah, oke, sekarang lanjut di yang latihan yang keempat. Boleh Bu Nia yang nomor 4 ya. Faslun hunaka wa matrosatun huna. Masya Allah. Artinya apa tuh Bu? Kelas di sana Kelas dan di sana dan sekolah di sini. dan sekolah di sini. Atau mungkin kalau boleh diartikan secara bahasa Indonesia yang lebih bagus mungkin ya, boleh nanti kemudian teman-teman ditambahin di kata-kata ada seperti itu ya. Misalkan tadi dikatakan Bu Tati, faslun hunaka, kelas ada di sana ya, wa madrasatun huna, dan sekolahan ada di sini seperti itu. Boleh nanti kita ditambahin dengan ada seperti itu ya. Jadi nggak harus saklek dengan apa yang kita terjemahkan seperti itu ya. Oke, boleh untuk yang selanjutnya yang nomor 5 Pak Sultan boleh? Hal tallasatun hunaka? Na'am, hiya hunaka. Masya Allah ya, sudah sesuai ya, nggak pakai huwa ya. Jadi tallasatun berhubung tallasatun ini mu'annas ya, makanya kita pakai hiya, nggak pakai huwa ya. Huwa khusus untuk laki-laki, hiya khusus untuk yang perempuan, atau mungkin huwa mudzakkar, hiya khusus untuk yang mu'annas seperti itu ya. Sekarang yang nomor 6 ya, boleh Bu Tati ya. Finaun wa taqwimun. Wa taqwimun. Guna. Terus itu ainalnya pakai al nggak ya, Ustaz? Ainal gitu. Boleh pakai al, boleh nggak pakai. Ya. Tapi kalau misalkan di situ ada waw, lebih baik dua-duanya. Kalau misalkan pakai al, dua-duanya berarti pakai al dua-duanya. Tapi kalau misalkan nggak pakai al dua-duanya, berarti ya nggak pakai dua-duanya seperti itu Bu ya. Bentar dulu, Mbak. Aina faslun wasalatun. Wasalatun. Artinya apa Bu dari awal? Waduh, kok lupa ya? Atau mungkin disebut Finaun halaman. Ya, finaun wa takwimun ya. Wa takwimun kalender guna di sini. Di sini. Terus aina faslun di mana kelas dan salatun keranjang. Keranjang, Masya Allah ya. Ya, saya kira jelas ya untuk latihan yang keempat ini ya, tamrin rabi ya, seperti itu ya. Oke teman-teman sekalian rahimakumullah, untuk sementara ini mungkin kita cukupkan sampai sini dulu ya untuk pertemuan kali ini ya. Insya Allah Kamis depan kalau nggak ada halangan kita lanjut di Ad-Darsul Khamis, di pelajaran yang kelima ya. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan teman-teman masih bisa istiqomah ya untuk kedepannya ya, bisa tetap hadir, dan mungkin kalau ada yang berhalangan boleh izin nanti di grup atau nanti bisa japri juga seperti itu ya. Oke, ini juga penting juga ya teman-teman, meskipun ini ilmu yang mungkin susah untuk dipraktekkan di sekitar harian kita ya, tapi tetap teman-teman ini kalau bisa apa istilahnya ya, percaya bahwasanya ketika kita ini niatkan aktivitas kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja ya, aktivitas ini tadi akan memberikan yang namanya ketenangan dalam jiwa kita seperti itu. Karena memang dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau juga pernah mengatakan ketika seseorang itu datang ke majelis ilmu, maka akan turun yang namanya ketenangan jiwa dalam hati seorang muslim seperti itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa tetap istiqomah ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini, dan mudah-mudahan besok kita hadir kembali, dan
ini yang bisa saya sampaikan, dan mungkin kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga kafaratul majalis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Surah.